Ibu mertua pindah ke rumah untuk menikmati masa tuanya, menantu perempuan diam-diam berkemas untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ketika suaminya bertanya, ia hanya menjawab dingin, nanti malam coba mas pulang jam 7, pasti akan mengerti. Malam itu pukul 7. Lampu rumah masih menyala terang, panci gulai ikan masih mengepulkan asap di atas kompor, tetapi Sari sudah menarik koper kecilnya ke gerbang, seperti orang yang baru saja pulang dari perjalanan jauh. Ia tidak menangis, tidak juga mengucapkan sepatah kata kasar pun. Sebelum naik taksi, ia hanya menoleh ke arah suaminya lalu bertanya dengan sangat pelan, "Mas yakin setiap malam pulang ke rumah sebelum jam 7?" Bagas berdiri mematung di halaman. Sebelum ia sempat memahami arti pertanyaan itu, taksi sudah meluncur meninggalkan gang kecil itu, menyisakan alunan musik langgam Jawa dari rumah tetangga yang terdengar begitu sendu. Semua bermula 3 bulan lalu, ketika Ibu Bagas menjual rumahnya di kampung untuk pindah ke kota dan tinggal bersama mereka. Semua kerabat mengatakan Bagas dan Sari sangat beruntung, karena Bagas adalah anak laki-laki satu-satunya. Merawat ibu di usia senja adalah sebuah kewajiban dan bakti. Awalnya, Sari pun berpikir demikian. Saat pulang ke kampung untuk membantu ibu mertuanya berkemas, Sari sendirilah yang melapisi sudut-sudut kardus agar tangan mertuanya tidak terluka oleh pinggirannya yang tajam. Ibu Bagas bernama Bu Wati, 65 tahun. Tubuhnya kecil, kulitnya legam terbakar matahari, dengan logat Jawa yang medok dan lembut. Suaminya meninggal dunia lebih awal, dan ia seorang diri membesarkan putranya. Hidupnya dihabiskan di sawah garapan dan warung soto kecil di ujung pasar. Orang-orang yang tahu kisahnya mengakui bahwa hidupnya memang sangat berat. Ketika truk pengangkut barang berhenti di depan rumah, Bu Wati menatap rumah 2 lantai milik putranya dengan decak kagum. "Rumahnya tinggi sekali ya, Nak. Tidur di sini malam-malam pasti dingin sekali." Sari tersenyum. "Ada AC kok, Bu." Mendengar kata AC, Bu Wati tertawa canggung seperti anak kecil yang mendengar sesuatu yang asing. "Wah, Ibu tidak tahu cara pakainya." Malam pertama mereka tinggal bersama, suasana rumah terasa sangat hangat. Bu Wati membawa beberapa toples sambal terasi, ikan asin, dan sekeranjang mangga muda. Bagas makan dengan lahap sambil berdesis kepedasan. "Wah, ini baru masakan kampung." Sari melihat suaminya begitu bahagia, hatinya pun ikut lega. Ia berpikir, tinggal dengan orang tua mungkin akan sedikit merepotkan, tetapi asalkan keluarga rukun, semua akan baik-baik saja. Namun, sejak minggu kedua, mulailah muncul hal-hal kecil di rumah. Begitu kecil hingga tak ada yang tahu harus menyebutnya apa. Bu Wati punya kebiasaan bangun sangat pagi. Baru pukul 5 subuh, ia sudah sibuk di bawah, membuka pintu, menggeser kursi, menyalakan TV untuk mendengarkan siaran langgam Jawa. Rumah di kota tidak kedap suara, sehingga semua suara terdengar jelas hingga ke lantai atas. Sari, yang bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan material bangunan, seringkali harus bekerja hingga larut malam. Setiap pagi mendengar alunan musik Jawa dari lantai bawah, kepalanya terasa pening bukan main. Tapi ia tak pernah mengatakannya. Bagas berangkat kerja pagi-pagi dan sering lembur. Setiap kali Sari mencoba mengingatkan dengan halus agar volume TV dikecilkan, suaminya hanya tertawa. Namanya juga orang tua dari kampung, sudah biasa begitu. Nanti juga ibu akan terbiasa. Sari pun terdiam. Lalu soal makanan. Sari memasak dengan rasa yang tidak terlalu kuat, karena Bagas memiliki sedikit tekanan darah tinggi. Bu Wati tidak terbiasa, ia selalu diam-diam menambahkan kecap asin atau sambal ke dalam mangkuk sayurnya. Suatu hari, ia bahkan mampir ke warung Tante Siti di ujung gang dan mengeluh. "Masakan menantuku rasanya seperti makanan orang sakit." Kalimat itu sampai ke telinga Sari melalui Tante Siti sendiri. Sambil menimbang gula, Tante Siti tertawa. "Ibu mertuamu lucu sekali, ya?" Sari ikut tertawa. Tetapi malam itu ia duduk termangu lama di depan meja makan yang sudah bersih, menatap mangkuk sambal yang masih utuh dengan irisan cabai merah, dan tenggorokannya terasa tercekat. Namun, yang paling membuatnya gelisah bukanlah hal-hal itu, melainkan jam 7 malam. Setiap hari, tepat pukul 7 malam, Bu Wati akan berganti pakaian rumah yang lebih rapi, menyisir rambutnya, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Awalnya Sari mengira ibunya menunggu Bagas pulang makan malam, tetapi Bagas biasanya baru pulang pukul 8, kadang bahkan hampir pukul 9. Tapi ibunya tetap duduk di sana. Punggungnya tegak lurus di kursi kayu, matanya menatap ke arah pintu seolah menanti seseorang. Baru ketika suara motor yang familiar terdengar di ujung gang, Bu Wati akan berdiri dan bergegas ke gerbang. Kadang ia tersenyum cerah. "Bagas, sudah pulang, Nak?" Terdengar biasa saja,
Tetapi setelah beberapa kali, Sari mulai merasa ada yang aneh. Karena tepat pada saat itu, ponsel Bu Wati selalu bergetar. Ia tidak pernah menjawab di depan menantunya, selalu membawa ponselnya ke teras atau ke dapur untuk waktu yang cukup lama. Suatu malam, saat Sari sedang melipat pakaian di lantai atas, ia mendengar suara Bu Wati tertawa pelan di lantai bawah. Iya, dia belum pulang. Suaranya begitu kecil, nyaris seperti bisikan. Sari terdiam sejenak, lalu melangkah menuruni tangga. Suara percakapan itu langsung berhenti. Bu Wati menoleh, tangannya masih memegang ponsel. "Kamu turun mau ambil minum?" Sari pura-pura menjawab, "Iya, Bu. Ibu kira aku sudah tidur." Sari tidak menjawab, ia hanya membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral, lalu langsung kembali ke atas. Tetapi sejak hari itu, benaknya terus dihantui oleh perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seminggu kemudian, kejadian itu terjadi tepat pada pukul 7 malam. Hari itu, Bagas memberitahu akan pulang lebih awal. Sari mampir ke pasar membeli ikan untuk dipepes, dan memasak tumis kembang labu kesukaan suaminya. Saat ia hampir selesai memasak, terdengar suara Bu Wati dari bawah. "Tidak usah masak banyak-banyak." Sari terkejut. "Loh, Mas Bagas bilang mau pulang, Bu?" Bu Wati melirik jam dinding dan menjawab dengan santai. "Dia cuma bilang begitu saja." "Ibu tahu?" "Tentu saja ibu tahu. Sifatnya kan ibu yang paling hafal." Jawaban itu terdengar biasa, tetapi entah kenapa Sari merasa kesal. Ia baru saja akan bertanya lebih lanjut ketika ponsel Bu Wati kembali bergetar. Ia melirik layarnya dengan cepat, lalu membawa ponselnya ke depan pintu. Sesaat kemudian, ia kembali dengan wajah yang sedikit tegang. "Simpan saja sebagian makanannya." Sari meletakkan sendok sayur di sebelah kompor. "Bagaimana ibu tahu dia tidak akan pulang?" Bu Wati terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Laki-laki kalau kerja, ada urusan dengan teman atau pekerjaan itu kan biasa. Ibu cuma kasih tahu duluan biar kamu tidak menunggu." Suasana di dapur tiba-tiba menjadi berat. Suara minyak mendesis di wajan terdengar semakin mengganggu. Tepat pukul 7:15, Bagas menelepon. Ia memberitahu harus lembur. Sari hanya menjawab singkat, lalu menutup telepon. Ia berdiri terpaku di depan kompor untuk waktu yang lama. Perasaan dingin merambat di punggungnya. Bu Wati tahu sebelumnya, tahu dengan sangat akurat. Sejak hari itu, Sari mulai lebih memperhatikan. Ia menyadari bahwa setiap mendekati pukul 7, Bu Wati selalu gelisah. Kadang sedang menonton TV pun ia akan berdiri dan memeriksa ponselnya berulang kali. Kadang ia bahkan buru-buru berganti daster sebelum keluar untuk membuang sampah. Beberapa hari kemudian, saat sedang menyapu halaman, Tante Siti dari ujung gang menghampirinya. "Ibu mertuamu orangnya supel ya?" Sari tersenyum seadanya. "Iya Tante. Setiap hari ada saja yang mencari beliau." Sapu di tangan Sari berhenti. "Siapa yang datang Tante?" "Itu, bapak-bapak yang bawa mobil Avanza hitam. Setiap malam mampir di ujung gang sebentar, lalu pergi lagi." Mendengar itu, jantung Sari berdebar begitu kencang. Ia takut Tante Siti bisa mendengarnya. "Bapak-bapak siapa ya Tante?" "Wah tidak tahu, kelihatannya sudah berumur juga. Kadang ibu mertuamu juga keluar memberikan sesuatu." Sari terdiam 1000 bahasa. Tante Siti mengira ia tidak tertarik, jadi ia melanjutkan sambil tertawa. "Mungkin kerabat dari kampung." Malam itu, tepat pukul 6:05, Sari mematikan kompor lebih awal dan duduk di ruang tamu. Bu Wati keluar dari kamarnya dan sedikit terkejut melihat menantunya duduk di sana. "Loh, belum masak, Nduk?" "Belum, Bu. Menunggu Mas Bagas pulang, biar makan bareng." Bu Wati melirik jam, 1 menit, 2 menit. Suasana begitu hening hingga suara putaran kipas angin terdengar jelas. Tepat pukul 7, ponselnya bergetar. Ia meraihnya dengan cepat. Sari menatap lurus ke wajah mertuanya. Untuk pertama kalinya sejak tinggal bersama, Bu Wati tidak menghindari tatapan menantunya. Tangannya menggenggam ponsel begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Lalu, dari ujung gang terdengar suara klakson mobil yang sangat pelan. Begitu suara klakson itu berhenti, Bu Wati langsung berdiri, begitu cepat hingga kursi plastik di belakangnya bergeser dengan suara keras di lantai keramik. Sari tetap duduk diam. Ia tidak menoleh keluar, hanya mendengar suara langkah sandal ibu mertuanya yang tergesa-gesa melintasi halaman. Lalu suara gerbang besi yang dibuka sangat pelan, seolah takut ada yang mendengar. Dari gang, sorot lampu mobil menyinari halaman. Seorang pria berdiri di samping sebuah mobil Avanza hitam. Pria itu mengenakan kemeja lengan pendek berwarna abu-abu, rambutnya sudah memutih lebih dari separuh. Jaraknya cukup jauh sehingga Sari tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas,
Hanya perawakan tinggi kurus dan caranya berdiri yang sedikit membungkuk, seperti orang yang terbiasa menyetir jarak jauh. Bu Wati membawa sebuah kantong plastik merah. Mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan. Kurang dari 1 menit, Bu Wati kembali masuk. Saat melewati ruang tamu, ia terkejut melihat Sari masih duduk di sana. "Kamu belum naik ke kamar?" Sari menatapnya. "Ibu memberikan apa pada orang itu?" Bu Wati menarik kursi dan duduk, tangannya merapikan ujung bajunya. "Ikan asin saja, kenalan dari kampung." "Kenalan macam apa yang setiap hari datang tepat jam 7? Pertanyaan itu membuat udara di ruangan menjadi berat. Bu Wati terdiam beberapa detik, lalu tertawa hambar. "Kamu ini seperti anak kecil saja. Orang tua sesekali bertemu dan saling memberi oleh-oleh, apa anehnya?" Sari tidak berkata apa-apa lagi, tetapi saat itu ia mendengar suara mobil di ujung gang belum pergi. Mesinnya masih menyala pelan, seolah sedang menunggu. Lalu ponsel Bu Wati bergetar lagi. Kali ini ia tidak menghindar. Ia menatap layarnya, dan raut wajahnya berubah drastis. Sari hanya sempat melihat nama yang muncul di layar. "Mas Budi." Bu Wati mematikan layar dengan cepat. "Ibu ke kamar dulu." Pintu kamar tertutup, diikuti suara kunci diputar. Suara klik yang sangat kecil itu sudah cukup untuk membuat punggung Sari terasa dingin. Bagas pulang hampir pukul 9 malam. Begitu masuk, ia mencium aroma gulai ikan yang masih harum dari dapur. Wajahnya berseri-seri. "Wah, ini masakan kesukaanku, ya?" Sari sedang melipat pakaian di sofa, tidak mengangkat kepala. "Iya." Bagas melepas dasinya dan menarik kursi di meja makan. "Ibu mana?" "Di kamar." "Loh, tumben ibu tidur cepat sekali." Sari tetap melipat pakaian dengan rapi. "Beberapa hari ini, Mas kenal orang yang namanya Budi." "Tidak." Bagas yang sedang menyendok kuah gulai mendadak berhenti. "Budi siapa?" "Mas Budi, mungkin?" Ia menjawab dengan cepat, lalu tertawa. "Di kantorku banyak yang namanya Budi." Sari menatap suaminya selama beberapa detik. Wajah Bagas tampak biasa saja, hanya sendok di tangannya yang terus beradu pelan dengan pinggiran mangkuk. "Ibu kenal orang itu. Ya mungkin teman lama dari kampung. Setiap hari datang tepat jam 7. Bagas mengangkat kepala. "Tadi kamu bertemu dengannya?" "Iya." Ia terdiam beberapa detik, lalu kembali menunduk untuk makan. "Orang tua punya teman kan biasa saja, Dek." Mendengar jawaban itu, Sari tidak melanjutkan lagi. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia tidur membelakangi suaminya. Sekitar pukul 3 pagi, Sari terbangun karena suara pintu dibuka di lantai bawah. Ia menoleh ke samping, Bagas tidur nyenyak. Pintu di lantai bawah ditutup sangat pelan, diikuti suara langkah sandal di halaman. Sari bangkit. Rumah gelap gulita, hanya cahaya lampu jalan dari gang yang menyelinap masuk melalui celah jendela. Ia melangkah pelan menuruni tangga. Di halaman, Bu Wati sedang berdiri berbicara di telepon. Suaranya sangat pelan. Tetapi di keheningan malam, setiap kata terdengar jelas. "Sudah saya bilang, jangan datang lagi." Hening sejenak, "Bukan sekarang waktunya." Sari berdiri mematung di balik dinding dekat tangga. Dia sudah curiga. Bu Wati berbicara sambil membelakangi pintu, jadi ia tidak melihat menantunya. Orang di seberang telepon sepertinya berbicara cukup lama. Setelah selesai mendengarkan, Bu Wati menghela napas panjang. "Biar saya pikirkan caranya." Suara telepon ditutup. Bu Wati berdiri di halaman beberapa saat sebelum masuk ke dalam rumah. Sari bergegas naik kembali ke lantai atas sebelum ibunya membuka pintu. Sepanjang malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Keesokan paginya, mata Sari bengkak. Sambil mengenakan kemeja, Bagas menatap istrinya. "Kamu sakit?" "Tidak. Ambil cuti saja sehari." Sari mengikat rambutnya. "Mas tahu ibu sedang menyembunyikan sesuatu?" Bagas langsung menghela napas. "Masalah semalam lagi, aku dengar ibu menelepon tengah malam. Orang tua tidak bisa tidur, ia menelepon temannya, jam 3 pagi." "Sari." Bagas meletakkan gelasnya dengan keras di meja. "Ibu sudah hidup sendirian puluhan tahun di kampung. Sekarang di sini, lingkungan baru, beliau belum terbiasa. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak." Suaranya mulai terdengar kesal. Sari menatap suaminya lama, lalu hanya mengangguk. "Iya." Tetapi sejak hari itu, mulai muncul keheningan yang aneh di dalam rumah. Sari tidak lagi duduk lama di meja makan. Begitu Bagas pulang kerja, ia sudah berada di kamar. Sementara Bu Wati menjadi semakin pendiam. Hanya satu hal yang tidak berubah. Tepat pukul 7 malam. Pukul 7 ponsel bergetar. Pukul 7 Bu Wati keluar ke gerbang. Pukul 7 mobil Avanza hitam itu kembali muncul di ujung gang. Seminggu kemudian, keadaan menjadi semakin aneh. Hari itu hari Minggu, Bagas di rumah sedang memperbaiki kipas angin di halaman. Sari memanfaatkan waktu untuk bersih-bersih di lantai atas.
Menjelang siang, ia turun ke dapur untuk mengambil minum dan melihat Bu Wati sedang menggeledah lemari. Ia mengeluarkan setumpuk kertas tua yang dibungkus rapi dalam kantong plastik. Mendengar langkah menantunya, ia terkejut dan buru-buru memasukkannya kembali. "Cari apa, Bu?" "Oh, ini, lihat rekam medis yang lama." Sari melirik map kuning yang sudah usang itu. "Ibu sakit. Sudah tua, ya sering sakit-sakitan." Selesai berkata, ia langsung masuk ke kamar. Sore harinya, saat Sari menjemur pakaian di halaman belakang, ia tak sengaja melihat pintu kamar Bu Wati sedikit terbuka. Ibunya sedang duduk di tempat tidur menghitung uang. Tidak banyak, hanya beberapa ikat uang 100 ribuan yang diikat dengan karet gelang. Yang aneh, di sebelahnya ada sebuah buku tabungan atas nama orang lain. Sari belum sempat melihat dengan jelas saat Bu Wati menoleh. Matanya membelalak. "Kamu perlu sesuatu?" "Tidak, Bu. Mau mengantar handuk untuk ibu. Taruh saja di luar." Suaranya terdengar lebih kaku dari biasanya. Malam itu, tepat menjelang pukul 7, tiba-tiba turun hujan deras. Suara hujan menderu-deru di atap seng di belakang dapur. Listrik di gang berkedip beberapa kali, lalu padam total. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Bagas belum pulang. Sari sedang mencari lilin ketika mendengar suara gerbang dibuka. Bukan suara motor Bagas, melainkan suara langkah kaki orang yang berlari di tengah hujan. Sesaat kemudian, terdengar suara ketukan pintu yang tergesa-gesa. Bu Wati keluar dari kamarnya, begitu cepat hingga hampir tersandung kaki kursi. "Biar ibu yang buka." Sari berdiri diam memperhatikan. Begitu pintu terbuka sedikit, seorang pria masuk dengan cepat. Bajunya basah kuyup karena hujan. Pria itu adalah pengemudi mobil hitam. Untuk pertama kalinya, Sari melihat wajahnya dengan jelas. Usianya sekitar 60-an. Wajahnya tirus, matanya cekung dan terlihat lelah. Begitu masuk, ia terus menundukkan kepala. "Maaf, hujannya deras sekali." Bu Wati menarik tangannya masuk. "Ya ampun, kenapa kamu datang jam segini? Ada urusan penting?" Sari berdiri di tengah ruang tamu, tangannya memegang sebatang lilin yang belum sempat dinyalakan. Pria itu melihatnya dan sedikit terkejut. Suasana di dalam rumah begitu aneh hingga suara tetesan air dari ujung celananya yang jatuh ke lantai keramik terdengar jelas. Bu Wati menoleh ke menantunya. "Ini." Belum selesai ia bicara, pria itu sudah angkat bicara lebih dulu. "Saya kakaknya Bagas." Lilin di tangan Sari jatuh ke lantai. Lilin itu menggelinding di lantai keramik lalu padam. Di ruang tamu, hanya tersisa cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menerobos masuk melalui tirai hujan yang lebat. Sari berdiri mematung. Pria itu menundukkan wajah. Kedua tangannya masih gemetar karena kedinginan. Sementara Bu Wati menatap menantunya dengan tatapan seseorang yang rahasia lamanya baru saja terbongkar. Beberapa detik kemudian, Sari baru bisa mengeluarkan suara serak. "Kakaknya Mas Bagas?" Pria itu mengangguk sangat pelan. "Nama saya Budi." Di luar, petir menyambar keras, membuat seluruh rumah bergetar. Sari menoleh ke Bu Wati. Wajah wanita tua itu pucat pasi seolah kehabisan darah. Kata ibu, "Mas Bagas anak satu-satunya." Bu Wati mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tepat saat itu, dari gerbang terdengar suara motor berhenti mendadak. Bagas menerobos hujan dan berlari masuk, kemejanya basah kuyup menempel di punggung. "Mati lampu, ya?" Ia baru saja melangkah masuk ke ruang tamu ketika ia berhenti. Tas kerja di tangannya jatuh ke lantai. Pria yang berdiri di tengah ruangan menatapnya dengan mata memerah. "Bagas." Bagas berdiri kaku seperti melihat sesuatu yang mustahil. Bu Wati tergopoh-gopoh mendekat. "Ibu sebenarnya mau bilang, ngapain dia ke sini?" Suara Bagas keluar dengan sangat ketus. Sari menoleh cepat ke arah suaminya. "Mas tahu soal ini?" Bagas tidak menjawab istrinya. Matanya terpaku pada pria di depannya. "Ngapain kamu ke sini lagi?" Mas Budi tersenyum tipis. Wajahnya tampak lelah. "Hujannya deras, jadi mampir saja." "Mampir apa? Sudah kubilang, jangan pernah datang ke rumahku." Suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Sari menatap suaminya dan merasa seluruh tubuhnya dingin. Ini pertama kalinya ia melihat Bagas sekacau ini. Bu Wati menarik pelan lengan putranya. Pelan-pelan bicaranya, "Nanti tetangga dengar. Ibu menyembunyikan ini dariku selama berbulan-bulan, hanya agar dia bisa setiap hari berdiri di ujung gang melihat ke dalam rumah." "Loh, ibu mau apa?" Suara Bagas tercekat. Mas Budi masih berdiri diam di tengah ruang tamu, air hujan menetes dari bajunya, membentuk genangan kecil di kakinya. Beberapa saat kemudian, ia baru angkat bicara. "Aku tidak punya niat merebut apapun." Bagas tertawa kering. 20 tahun yang lalu kamu juga bilang begitu." Mendengar itu, pikiran Sari menjadi kacau balau. 20 tahun yang lalu, Bu Wati memejamkan matanya,
seolah tak punya kekuatan lagi. Jangan diungkit lagi. Tapi Bagas tidak berhenti. Waktu Bapak meninggal, kamu menghilang kemana? Waktu ibu dan aku hidup susah di kampung, batang hidungmu tidak kelihatan. Sekarang kembali untuk apa? Mas Budi mengepalkan kedua tangannya. Aku selalu kirim uang. Uang apa? Ibu tidak pernah bilang. Kalimat itu membuat Bagas tertegun sejenak. Bu Wati memalingkan wajahnya. Di luar hujan masih mengguyur deras. Sari berdiri di antara ketiga orang itu, merasa seperti baru saja masuk ke dalam sebuah cerita yang sama sekali berbeda dari kehidupannya selama ini. Bagas menghela napas kasar, lalu duduk dengan keras di kursi. Ibu, jelaskan semuanya. Bu Wati duduk di tepi sofa, kedua tangannya saling bertaut. Suaranya begitu pelan, nyaris tenggelam oleh deru hujan. Dulu, ibu menyembunyikannya darimu. Menyembunyikan apa? Kalau kakak tidak kabur dari rumah, Bagas mengangkat kepalanya. Bu Wati menunduk. Tahun itu, bapakmu sakit parah. Keluarga kita punya banyak utang. Budi berhenti sekolah di tengah jalan, ikut orang ke Kalimantan kerja di proyek. Dia rutin mengirim uang selama bertahun-tahun. Bagas terdiam. Lalu kenapa ibu bilang dia pergi ikut orang lain? Karena ibu marah. Suara Bu Wati bergetar hebat. Dia membantah ibu, nekat menikah muda. Ibu terlalu emosi, sampai bilang tidak mau mengakuinya sebagai anak lagi. Setelah itu, kamu masih kecil, ibu takut kamu ikut-ikutan berhenti sekolah seperti kakakmu, jadi ibu bilang dia anak yang tidak tahu berterima kasih. Tak ada yang bicara. Hanya suara hujan yang menderas di halaman. Sari menatap pria bernama Budi itu. Ia berdiri diam, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan raut menyalahkan, hanya kelelahan yang sangat dalam. Bagas duduk menunduk untuk waktu yang sangat lama, lalu tertawa getir. Hebat sekali. Ia berdiri dan berjalan ke teras. Sari menatap punggung suaminya yang kaku. Bu Wati menyeka air matanya dengan cepat, lalu menoleh ke Mas Budi. Kamu pulanglah. Hujannya masih deras, pulanglah. Mas Budi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saat melewati pintu, ia berhenti di depan Sari. Maafkan saya sudah membuatmu tidak nyaman. Suaranya lembut dan pelan. Sari belum sempat berkata apa-apa, ia sudah membuka pintu dan melangkah ke dalam tirai hujan. Mobil hitam itu menyala, lalu perlahan menghilang dari ujung gang. Malam itu, hampir tidak ada yang tidur di rumah. Bagas duduk di balkon merokok hingga menjelang pagi. Sari berbaring di kamar, mendengar suara korek api yang menyala berkali-kali di luar sana. Hampir pukul 5, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Hujan baru saja reda, udaranya dingin dan lembab. Bagas sedang duduk memeluk lutut di kursi plastik tua di balkon, puntung rokok berserakan di kakinya. Sari berdiri sejenak sebelum angkat bicara. Mas tahu ibu sudah berkomunikasi dengan Mas Budi sebelumnya? Tahu. Tapi aku tidak bilang padamu. Bagas tersenyum tipis. Aku kira hanya sesekali saja. Setiap hari dia datang. Ibu ingin bertemu dengannya. Sari bersandar di pintu. Lalu kenapa harus disembunyikan? Bagas terdiam sangat lama. Selama belasan tahun ini, ibu hidup dengan menyalahkan dirinya sendiri. Ia berbicara perlahan, seolah menarik setiap kata dari tenggorokannya. Bapak meninggal. Mas Budi juga putus kontak. Ibu pikir karena kata-kata kasarnya, kakak tidak mau pulang lagi. Tapi dia baru bertemu ibu beberapa bulan ini saja. Bagas mengacak-acak rambutnya yang basah oleh embun. Ibu meminta orang di kampung mencarinya setelah menjual rumah. Sari menatap suaminya. Apa yang membuat Mas marah? Bagas tertawa sangat pelan. Waktu kecil, aku benci sekali padanya karena kupikir dia meninggalkan ibu. Ia menunduk. Dulu ibu hidup sangat susah. Kadang tengah malam masih harus ke sawah memotong padi upahan. Aku selalu ingat bayangan ibu menambal sandal di bawah lampu minyak. Jadi saat dewasa, hanya ada satu hal di kepalaku. Kalau bertemu Mas Budi lagi, aku akan bertanya kenapa dia meninggalkan kami berdua. Sari duduk di kursi di sebelahnya. Untuk pertama kalinya ia mendengar suaminya berbicara begitu banyak tentang masa kecilnya. Sesaat kemudian, Bagas tertawa lelah. Dan pada akhirnya, yang disembunyikan ternyata adalah aku. Mereka berdua duduk diam, menatap langit yang perlahan terang. Sejak hari itu, suasana di rumah berubah total. Bu Wati lebih sering di kamar, meja makan pun terasa sepi. Bagas pulang kerja lebih awal, tetapi hampir tidak pernah duduk lama di meja makan. Hanya satu hal yang tidak berubah. Tepat pukul 7 malam, ponsel Bu Wati tetap bergetar. Kadang ia menjawab lama di dalam kamar, kadang hanya menatap layarnya lalu mematikannya. Seminggu kemudian, Sari pulang kerja lebih awal karena kantornya mati listrik. Begitu sampai di ujung gang, ia melihat Bu Wati sedang duduk di warung Tante Siti.
Di sebelahnya ada Mas Budi. Mereka duduk dipisahkan oleh sebuah meja kecil. Di tengah-tengah ada gelas es teh yang esnya sudah hampir mencair. Bu Wati sedang mengomel. Sudah kubilang, jangan berdiri di ujung gang lagi. Nanti dilihat orang. Mas Budi tersenyum ramah. Saya berdirinya jauh, kok. Jauh apanya? Tante Siti lihat semua. Tante Siti yang sedang melayani pembeli, mendengar itu langsung menyahut. Lihat dong, sudah tua berdua masih sembunyi-sembunyi kayak di sinetron saja. Wajah Bu Wati memerah. Ngawur kamu. Tante Siti tertawa terbahak-bahak. Apa yang perlu malu? Waktu muda kan ibu yang paling cantik di kampung sini. Mas Budi yang duduk di sebelahnya hanya menunduk dan tersenyum tipis. Senyum itu membuat Sari berhenti. Untuk pertama kalinya ia melihat di mata pria itu ada sesuatu yang sangat lampau, sangat dalam, seperti seseorang yang telah membawa terlalu banyak cerita yang tak terucapkan selama separuh hidupnya. Tepat saat itu, Bu Wati menoleh dan melihat Sari berdiri di ujung gang. Senyum di wajahnya langsung hilang. Bu Wati berdiri dengan cepat, begitu cepat hingga gelas es teh di meja bergoyang dan tumpah. Kamu pulang cepat, Nduk? Sari melangkah mendekat, berusaha menjaga suaranya tetap normal. Kantor mati listrik, Bu. Tante Siti melihat suasana yang sedikit aneh, lalu menopang dagu sambil tertawa. Wah, pulangnya pas sekali. Tadi aku dan Mas Budi ini lagi dimarahi ibu mertuamu gara-gara sering berdiri di ujung gang. Mas Budi tersenyum canggung, menarik gelas tehnya mendekat. Tante ini berlebihan. Berlebihan bagaimana? Setiap malam berdiri seperti satpam saja. Bu Wati melirik Tante Siti. Sudah tidak ada yang mau dibicarakan lagi. Ya namanya juga sudah tua. Jualannya sedikit, ngobrolnya yang banyak. Suasana sedikit mencair berkat kalimat itu, tetapi Sari masih bisa melihat dengan jelas sorot mata khawatir Bu Wati yang tak berkurang sejak ia muncul. Sari duduk di kursi plastik kosong di sebelahnya. Ibu sudah lama di sini? Baru saja turun. Oh, keheningan singkat menyela di antara mereka bertiga. Di jalan, anak-anak sekolah yang baru pulang berlarian sambil tertawa riuh. Aroma pisang goreng dari ujung gang tercium harum. Semuanya tampak normal seperti sore-sore lainnya, hanya perasaan di hati Sari yang semakin kalut. Ia menatap Mas Budi. Hari ini ia mengenakan kemeja biru yang warnanya sudah pudar, ujung lengan bajunya sedikit usang. Jam tangan tua di pergelangan tangannya sudah tergores. Dilihat dari manapun, ia lebih mirip seorang pekerja keras daripada tipe orang yang kabur dari rumah seperti yang diceritakan Bagas dulu. Mas Budi sepertinya menyadari tatapan Sari, lalu tersenyum tipis. Mbak masih marah soal tempo hari? Sari menggeleng. Saya hanya kaget saja. Wajar kalau kaget. Selesai berkata, ia menunduk menatap gelas es tehnya, seolah menghindari tatapan semua orang. Tante Siti menopang dagu dan ikut berkomentar, kalau saya lihat ya, dua kakak beradik ini beda sekali. Si Bagas mukanya selalu serius kayak penagih utang. Kalau Mas Budi ini senyum terus. Bu Wati tertawa untuk pertama kalinya, setelah beberapa minggu yang tegang. Anak itu mirip bapaknya. Nah, kalau yang ini mirip orang yang dikejar utang. Mas Budi mendengar itu dan ikut tertawa. Tawa ramahnya itu membuat Sari merasa sulit untuk membencinya. Tepat saat itu, Bagas menelepon. Sayang, sudah pulang? Sudah. Ibu mana? Sari melirik Bu Wati. Ibu lagi di warung Tante Siti. Di seberang telepon hening beberapa detik. Ada siapa lagi? Sari bisa merasakan nada waspada dalam suara suaminya. Ada Mas Budi. Bagas menghela napas sangat pelan. Aku segera pulang. Ia langsung menutup telepon. Sekitar 20 menit kemudian, suara motor Bagas terdengar di ujung gang. Bu Wati sudah berdiri dengan canggung seperti murid yang ketahuan berbuat salah. Bagas memarkir motornya di depan warung, matanya menatap lurus ke arah kakaknya. Kamu datang lagi? Suaranya tidak sekasar tempo hari, tetapi tetap dingin. Mas Budi mengangguk. Ada urusan apa? Aku mau kasih surat-surat ini ke ibu. Ia berkata sambil mengeluarkan setumpuk dokumen yang dibungkus plastik dari sakunya. Bagas melihat tumpukan kertas itu dan mengerutkan kening. Surat apa? Tanah di kampung. Bu Wati langsung menyela. Nanti di rumah saja bicaranya. Tapi Tante Siti sudah lebih cepat. Loh, bukannya rumah di kampung sudah dijual? Masih ada tanah apa lagi? Bu Wati menoleh. Ya ampun, Tante Siti ini kepo sekali. Suasana yang baru saja mencair kembali menegang. Bagas memegang tumpukan surat itu, membuka beberapa lembar, lalu berhenti. Ini kan tanah yang di belakang pasar? Mas Budi mengangguk. Iya, dulu ibu bilang tanah itu sudah disita untuk bayar utang. Bu Wati terdiam. Bagas mengangkat kepala menatap ibunya. Bu Wati menghindari tatapan putranya. Ibu kira sudah hilang. Mas Budi angkat bicara dengan perlahan. Dulu,
Ibu menandatangani surat untuk menggadaikannya sementara ke orang lain buat pinjam uang berobat Bapak. Setelah itu, saya yang tebus kembali. Bagas menatap kakaknya dengan tidak percaya. Kamu tebus pakai apa? Kerja. Jawaban singkat itu terdengar lebih berat daripada penjelasan panjang lebar. Tante Siti menyenggol bahu Sari dan berbisik. Kakak iparmu ini kelihatannya orang baik. Sari belum sempat bereaksi, Bagas sudah bertanya lagi. Lalu sekarang kamu bawa surat ini untuk apa? Mas Budi meletakkan tumpukan dokumen itu di meja. Mengembalikannya pada ibu. Kamu simpan selama 20 tahun. Baru sekarang dikembalikan? Suara Bagas mulai meninggi lagi. Mas Budi menatap lurus adiknya untuk pertama kalinya. Aku menunggu ibu mau menemuiku. Tak ada yang bicara lagi. Angin sore berhembus, membuat lembaran-lembaran kertas di dalam map plastik itu bergerak-gerak. Bu Wati duduk di kursinya, kedua tangannya memeluk erat tas di pangkuannya, seperti orang yang baru saja ditarik kembali ke masa lalu. Sari menatapnya dan merasa lebih kasihan daripada marah. Orang tua terkadang menyimpan rahasia bukan untuk menyakiti siapapun, mereka hanya tidak tahu harus mulai bercerita dari mana setelah bertahun-tahun diam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, seluruh keluarga makan malam bersama. Anehnya, yang membuat suasana tidak terlalu kaku adalah Mas Budi. Sambil makan, ia bercerita tentang masa kecil Bagas. Dia ini dulu suka sekali main bola, pernah sekali pulang telat, dimarahi ibu keliling halaman. Bagas yang sedang makan mendadak mengerutkan kening. Ngapain diingat-ingat? Ingat dong, dulu kamu pernah jatuh ke selokan, nangisnya kencang sekali. Sari tertawa. Ini pertama kalinya ia melihat Bagas salah tingkah. Sudah, Mas, jangan dibahas lagi. Mas Budi tersenyum ramah. Kenapa harus disembunyikan dari istri? Bu Wati duduk di sebelahnya mendengarkan kedua putranya berbicara. Matanya memerah, tetapi bibirnya tersenyum tipis. Makan malam itu sepertinya akan berakhir dengan damai. Hingga bel pintu berbunyi sekitar pukul 8. Seorang wanita berusia 50-an berdiri di depan gerbang, mengenakan jaket meskipun hari sudah gelap. Begitu melihat Mas Budi di dalam rumah, raut wajahnya berubah drastis. Ternyata kamu benar di sini? Mas Budi langsung berdiri. Kenapa kamu mengikutiku? Kalau tidak diikuti, mana aku tahu kamu mau menyerahkan semua surat-surat itu ke orang lain? Seluruh meja makan hening, wanita itu menoleh ke Bu Wati dengan suara sinis. Ibu hebat sekali, ya. Sudah 20 tahun masih bisa menariknya kembali. Bagas mengerutkan kening dan berdiri. Anda siapa? Mantan istrinya. Suasana di dalam rumah seolah membeku. Sari menatap Mas Budi. Wajahnya terlihat jelas menggelap. Wanita itu bertolak pinggang. Kamu pikir setelah menyerahkan tanah itu ke ibu dan adikmu semuanya selesai? Lalu utangnya bagaimana? Wajah Bu Wati pucat pasi. Utang apa? Tanya saja padanya. Mas Budi menarik kursinya. Pulanglah. Aku pulang supaya kamu bisa terus berpura-pura jadi orang baik? Suaranya semakin keras. Tetangga mulai menjulurkan kepala dari jendela. Bagas bergegas keluar untuk menutup gerbang. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Wanita itu tertawa sinis. Bisa baik-baik? Seumur hidupku aku menderita karena keluarga ini. Bu Wati berdiri dengan goyah. Tolong jelaskan. Wanita itu menatap lurus padanya. Dulu, Mas Budi pinjam uang ke rentenir untuk menebus tanah ini. Sampai sekarang belum lunas. Mangkuk di tangan Bu Wati jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan mangkuk itu membuat seisi gang hening sejenak. Pecahan keramik putih berserakan di bawah meja makan, kuah sayur menggenang di lantai. Bu Wati berdiri mematung. Kedua tangannya gemetar hebat hingga harus berpegangan pada tepi kursi untuk bisa berdiri. Sari bergegas menghampiri dan menopang bahunya. Ibu, duduk dulu. Tapi Bu Wati tidak duduk, matanya terpaku pada Mas Budi seolah baru mendengar sesuatu yang tak terbayangkan. Kamu pinjam uang dari luar? Mas Budi menunduk. Wanita di pintu tertawa sinis. Ibu pikir tanah itu bisa ditebus begitu saja? Bagas melangkah maju. Tolong bicara yang sopan. Sopan? Saya hidup dengannya hampir 20 tahun. Sekarang dia membawa semua surat berharga untuk dikembalikan ke ibu dan adiknya tanpa bertanya pada saya. Sekarang Anda minta saya sopan? Suaranya mulai tercekat karena amarah. Sari memperhatikan lebih dekat dan melihat mata wanita itu merah dan lelah. Kelelahan seseorang yang sudah terlalu sering bertengkar hingga kehabisan tenaga. Mas Budi menarik kursinya perlahan lalu berkata pelan. Kamu pulang dulu saja, biar aku yang sembunyikan. Nanti saja bicaranya. Nanti kapan lagi? Debt collector sudah datang ke bengkel. Kalimat itu membuat Bagas berhenti. Debt collector? Bu Wati terduduk lemas di kursi. Ya Tuhan. Suasana di dalam rumah begitu menyesakkan hingga suara kipas angin yang berderit di langit-langit terdengar jelas. Sari mengambil kain pel untuk membersihkan pecahan mangkuk,
tetapi tangannya ikut gemetar. Segala sesuatu di rumah ini semakin menyerupai benang kusut yang tak bisa diurai. Wanita di pintu menghela napas panjang lalu suaranya sedikit melunak. Saya tidak datang ke sini untuk membuat masalah, tapi Mas Budi sudah tidak punya uang lagi untuk membayar. Bagas menoleh ke kakaknya. Sebenarnya utangmu berapa? Mas Budi diam. Jawab, Mas. Hampir 400. Sari mendengar itu dan seluruh tubuhnya terasa dingin. 400 juta rupiah bukanlah angka yang kecil bagi keluarganya. Bagas tertawa kering. Kamu benar-benar hebat menyembunyikannya. Awalnya tidak sebanyak itu. Wanita itu menyela. Awalnya hanya 100 jutaan, tapi bunga berbunga. Buwati memegangi dadanya dan terengah-engah. Sari melihat wajahnya pucat pasi dan segera mengambil minyak angin. Sementara itu, Bagas berdiri di tengah ruang tamu, matanya menatap lantai untuk waktu yang lama sebelum bertanya, kamu pinjam sejak kapan? Lebih dari 10 tahun yang lalu. Lalu kenapa baru sekarang ketahuan? Mas Budi mengusap wajahnya. Saya selalu bayar cicilannya. Beberapa tahun terakhir ini proyek sepi. Wanita itu tersenyum masam, dia sampai menjual mobilnya pun masih tidak cukup. Sari mengangkat kepala. Mobil Avanza itu, Mbak, itu mobil sewaan. Jawaban itu membuat Sari terkejut. Selama ini ia mengira Mas Budi hidup berkecukupan. Mas Budi menatapnya dengan sedikit canggung. Saya kerja sampingan jadi sopir online. Bagas menarik kursi dan duduk dengan keras, Mas, kamu benar-benar gila. Tak ada yang menyangkal kalimat itu. Bahkan Mas Budi hanya duduk diam. Sesaat kemudian, Buwati tiba-tiba berdiri dan langsung masuk ke kamarnya. Terdengar suara lemari dan laci dibuka dengan tergesa-gesa. Sari belum sempat mengerti apa yang terjadi. Ibunya sudah kembali dengan buku tabungan di tangan. Ini sisa uang hasil jual tanah di kampung. Bagas langsung berdiri. Ibu mau apa? Bayar utang kakakmu. Sudahlah Bu. Tidak bisa tidak. Suara Buwati tercekat. Kalau dulu ibu tidak bicara kasar. Mas Budi bergegas mendekat. Ini tidak ada hubungannya dengan ibu. Ada hubungannya? Ia menggenggam buku tabungan itu begitu erat hingga jari-jarinya yang keriput memutih. Kalau dulu ibu mau mendengarkan penjelasanmu, tidak akan jadi seperti ini. Suasana di rumah menjadi sangat berat. Wanita di pintu memandangi adegan itu sejenak, lalu memalingkan wajah. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, kemarahan di matanya berkurang, digantikan oleh rasa putus asa. Sari menarik kursi dan mempersilakannya duduk. Mbak, masuk dulu saja. Di luar nanti dilihat tetangga. Wanita itu menghela napas, lalu melangkah masuk. Ia duduk dengan sangat sopan, kedua tangannya memeluk tas di pangkuannya. Saya Sari, saya Rini. Sari menuangkan segelas air dan meletakkannya di depannya. Mbak Rini mengambilnya tetapi tidak meminumnya. Saya tahu kalian pikir saya datang untuk membuat keributan. Tidak ada yang berpikir begitu. Mbak Rini tersenyum tipis. Waktu muda saya galak, jadi sekarang siapapun yang bertemu saya pasti mengira saya cari masalah. Bagas duduk bersandar di kursi, suaranya lelah. Mbak dan Mas Budi sudah bercerai, Mbak Rini mengangguk. 3 tahun yang lalu. Lalu kenapa masih peduli? Pertanyaan itu membuat seisi ruangan hening. Mas Budi menunduk dan tersenyum sangat tipis. Mbak Rini menatap ke halaman yang gelap lalu menjawab, karena dia bodoh. Sari nyaris tertawa di tengah situasi yang tegang. Mbak Rini melanjutkan, orang lain setelah cerai masih bisa menyimpan uang untuk masa tua. Kalau dia, kerjanya hanya membayar utang untuk masalah 20 tahun yang lalu. Mas Budi menghela napas, sudah kubilang, jangan ke sini. Tidak ke sini supaya kamu mobilnya ditarik di jalan? Bagas mengerutkan kening. Ditarik? Mbak Rini menoleh. Tadi siang debt collector datang ke bengkel, bilang. Belum selesai bicara, ponsel Mas Budi berdering. Ia melihat layarnya lalu langsung mematikannya. Tapi belum sampai 10 detik, ponselnya berdering lagi, suasana di ruangan tegang seperti senar gitar. Bagas mengulurkan tangan, biar aku yang angkat. Tidak usah. Sini. Mas Budi terdiam sejenak, lalu memberikan ponselnya pada adiknya. Begitu Bagas menempelkan ponsel ke telinga, terdengar suara pria yang berteriak di seberang. Kamu sembunyi di mana? Besok tidak bayar, jangan salahkan kami. Bagas belum sempat berkata apa-apa, sambungan sudah diputus. Seisi ruangan hening. Buwati terduduk lemas di kursi seolah kehilangan seluruh tenaganya. Sari menatap jam dinding. Tepat pukul 7 malam, ia tiba-tiba mengerti kenapa selama ini Buwati selalu gelisah setiap malam. Bukan karena ia menunggu sesuatu yang mencurigakan, melainkan menunggu seorang kakak yang hidupnya susah payah di luar sana, tetapi masih berusaha berdiri di ujung gang hanya untuk menatap rumah ibunya. Perasaan curiga di hati Sari selama berbulan-bulan ini tiba-tiba hilang, digantikan oleh sesuatu yang sangat menyesakan.
Tetapi tepat saat itu, Bagas kembali berdiri. Mas, menginap di sini saja. Mas Budi mengangkat kepala. Untuk apa? Tinggal saja di rumahku beberapa hari. Tidak usah. Tidak usah bagaimana, mereka sudah tahu tempat tinggalmu. Mbak Rini ikut menimpali. Adikmu benar. Mas Budi langsung menggeleng. Tidak bisa. Lalu kamu mau lari terus? Ini bukan urusan kalian. Bagas mulai kesal. Kamu itu kakak kandungku. Tapi ini rumahmu. Memangnya kenapa? Mas Budi melirik Sari, lalu kembali menunduk. Aku tidak mau merepotkan. Sari belum sempat berkata apa-apa. Bu Wati sudah memukul meja dengan keras untuk pertama kalinya. Merepotkan apa? Seisi rumah terkejut. Mata Bu Wati memerah. Dulu ibu sudah mengusirmu. Sekarang kamu masih mau hidup di jalanan? Mas Budi terpaku. Suasana hening hingga menyesakkan. Sesaat kemudian, ia baru tersenyum sangat tipis. Saya sudah terbiasa. Kalimat itu membuat Bu Wati menangis. Tangisan orang tua tidak keras, tetapi terdengar putus-putus di tenggorokan. Sari belum pernah melihatnya seperti ini. Selama ini, ibunya selalu menunjukkan sikap tegar. Dari soal makan hingga aktivitas sehari-hari, semua dilakukan sendiri, seolah jika ia menunjukkan sedikit saja kelemahan, ia akan langsung roboh. Tapi sekarang, ia menangis seperti seorang ibu yang baru saja menemukan kembali anaknya yang hilang, hanya untuk menyadari bahwa anaknya telah hidup sangat menderita selama bertahun-tahun. Bagas memalingkan wajah, tangannya mengacak-acak rambut dengan kasar. Mbak Rini di sebelahnya menghela napas. Sudah, sekarang pikirkan saja mau tidur di mana. Kalimat itu membuat seisi ruangan terdiam sejenak, lalu tanpa sadar mereka semua tersenyum tipis. Bahkan Sari harus menunduk untuk menahan senyum. Di tengah tumpukan masalah yang rumit ini, Mbak Rini justru dengan santainya menanyakan tempat tidur, seperti orang yang datang ke hajatan yang ramai. Bagas menggelengkan kepala, ada kursi malas di balkon. Mas Budi langsung berkata, saya tidur di situ saja. Mbak Rini melotot, malam-malam banyak nyamuk, nanti sakit. Sudah biasa. Biasa apanya? Ia berkata sambil berdiri dan langsung berjalan ke dalam rumah. Biar kulihat ada selimut atau tidak. Sari menatapnya dengan bingung. Mbak Rini menoleh. Jangan lihat begitu. Cerai bukan berarti musuhan. Lalu ia membuka lemari di bawah tangga dan mencari-cari seperti orang yang sudah hafal seluk-beluk rumah itu. Malam pertama Mas Budi menginap, hampir tidak ada yang bisa tidur nyenyak di rumah. Kursi malas itu diletakkan di balkon lantai bawah. Mbah Rini membentangkan selimut tipis di atasnya, lalu berdiri bertolak pinggang. Tidur di sini kena angin, besok pagi mulutmu miring, tanggung sendiri. Mas Budi duduk di kursi itu sambil tersenyum ramah. Saya tidur di proyek saja bisa, kok? Iya, makanya sekarang pinggangmu sakit, mau berdiri saja harus pegangan tembok. Bagas yang berdiri di dekat situ mendengar kalimat itu dan tertawa untuk pertama kalinya setelah beberapa hari yang tegang. Mbak Rini ini bicaranya mirip ibu ya. Mbak Rini meliriknya. Dulu ibumu lebih galak dari saya. Bu Wati yang duduk di ruang tamu mendengar itu dan ikut tersenyum tipis. Senyum itu baru saja muncul, langsung hilang ketika matanya menatap Mas Budi yang berbaring meringkuk di balkon. Sari berdiri di tangga memandang ke bawah. Pemandangan di lantai bawah begitu aneh hingga ia masih belum terbiasa. Baru seminggu yang lalu, ia masih mengira Bu Wati menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan di balik telepon-telepon pukul 7 malam. Tapi sekarang, di rumahnya muncul seorang kakak ipar yang tak pernah ia dengar namanya, bersama seorang mantan kakak ipar yang bicaranya pedas, tetapi lebih mengkhawatirkan mantan suaminya daripada kerabat sendiri. Semuanya kusut seperti benang wol yang digulung sembarangan. Sekitar tengah malam, Sari yang baru saja terlelap mendengar suara pintu kamar dibuka sangat pelan. Ia membuka sedikit matanya dan melihat Bagas melangkah keluar ke balkon. Ia duduk di kursi plastik di samping Mas Budi. Kedua kakak beradik itu tidak berbicara apa-apa untuk waktu yang sangat lama. Angin malam membuat daun-daun pisang di halaman bergesekan. Akhirnya, Bagas angkat bicara lebih dulu. Dulu, Mas pernah pulang mencari ibu? Mas Budi berbaring menatap langit-langit balkon. Pernah. Lalu kenapa tidak masuk? Aku hanya berdiri di ujung desa. Suaranya pelan dan datar. Seperti sedang menceritakan kisah orang lain. Melihat ibu berangkat jualan soto pagi-pagi sekali, jadi tidak tega. Bagas menunduk. Dulu aku benci sekali sama Mas. Aku tahu. Kamu pikir aku meninggalkan ibu? Iya. Dulu aku bahkan pernah berharap, kalau bertemu lagi, aku akan memukul Mas sekali. Mas Budi tertawa pelan. Sekarang masih mau memukul? Bagas terdiam sejenak, lalu menggeleng. Sekarang, kalau kupukul, nanti aku juga yang harus mengantar Mas ke rumah sakit. Tawa kedua kakak beradik itu terdengar pelan di keheningan malam. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuat hati Sari terasa sedikit lebih tenang. Keesokan paginya,
Semua bangun lebih siang dari biasanya, kecuali Mbak Rini yang sudah bangun sejak subuh. Saat Sari turun ke dapur, ia sudah melihat Mbak Rini duduk mengupas lobak di halaman belakang. Rambutnya dicepol rapi, kakinya mengenakan sandal jepit tua. Mbak bangun pagi sekali, sudah biasa. Mbak mau masak apa? Bikin sayur sop. Sari terkejut, di rumah ada lauk siap saji, kok. Tahu. Tapi Mas Budi kalau makan makanan yang dipanaskan lagi, maaknya kambuh. Kalimat itu diucapkan dengan begitu wajar. Sari terdiam beberapa detik, lalu tertawa. Sudah cerai tapi masih hafal sekali ya Mbak. Mbak Rini tidak mengangkat kepala. Susah untuk lupa. Lalu ia berdecak. Waktu muda dia terlalu baik, jadi semua orang bisa menindasnya. Termasuk Mbak. Tentu saja. Ia menjawab dengan santai, membuat Sari tertawa. Saat mereka sedang berbicara, Bu Wati keluar dari kamarnya. Melihat Mbak Rini di dapur, ia sedikit canggung. Saya bantu, ya. Mbak Rini langsung menggeser baskom sayuran. Ibu potong sayurannya saja. Suasana di antara kedua wanita yang pernah menjadi besan lalu menjadi orang asing itu terasa aneh sekaligus lucu. Tak ada yang saling menatap terlalu lama, tetapi juga tidak setegang malam sebelumnya. Sarapan hari itu lebih ramai dari biasanya, meja makan jadi penuh sesak. Mas Budi baru saja duduk, Mbah Rini sudah mengambilkan banyak sayuran ke mangkuknya. Makan ini, aku bisa ambil sendiri. Bisa ambil sendiri tapi setiap malam minum obat maag. Bagas yang duduk di seberangnya melihat pemandangan itu lalu tertawa sambil menggeleng. Aku jadi mengerti kenapa Mbak Rini bisa cerai sama Mas. Iya, Mbak Rini menjawab santai. Hidup dengan orang yang terlalu baik itu melelahkan. Mas Budi hanya menunduk makan, sudut bibirnya sedikit terangkat. Suasana sepertinya sudah lebih ringan, ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Seluruh meja makan berhenti. Wajah Mas Budi berubah saat melihat layar. Ia berdiri. Aku angkat telepon sebentar. Baru saja ia berbalik, Mbak Rini sudah berbisik. Mereka lagi, Bagas mengerutkan kening. Debt collector? Mbak Rini mengangguk. Di halaman, suara Mas Budi pelan tapi tegang. Beri saya waktu beberapa hari lagi. Orang di seberang telepon sepertinya mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar karena bahunya menegang. Sudah kubilang, aku tidak akan lari. Bu Wati yang duduk di dalam rumah tangannya gemetar hingga menjatuhkan sumpitnya ke meja. Sari menatapnya dengan iba. Orang tua terkadang paling takut merasakan anaknya menderita karena dirinya. Mas Budi kembali masuk setelah selesai menelepon, wajahnya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Mobil di pangkalan sebentar lagi waktunya bayar sewa. Bagas menatap kakaknya, masih kerja di tempat lain, punya bengkel kusen aluminium kecil. Cukup untuk hidup? Mas Budi tersenyum. Tidak sampai mati kelaparan. Mbak Rini langsung menyahut. Iya, tidak mati kelaparan, tapi punya utang. Mas Budi terdiam. Sari melihat pemandangan itu dan tiba-tiba merasa seperti melihat pasangan suami istri tua pada umumnya. Bertengkar hebat, tetapi saat benar-benar ada masalah, orang yang pertama kali berdiri di sampingnya tetaplah orang yang sama. Sore harinya, Bagas izin pulang setengah hari lalu pergi bersama Mas Budi. Sebelum berangkat, ia menoleh ke Sari. Nanti sore tidak usah tunggu aku makan malam. Iya. Ada apa-apa telepon? Ya. Sari mengangguk. Tetapi mendekati pukul 7 malam, ia mulai merasa tidak tenang. Jam itu sekarang seperti penanda aneh di rumah ini. Setiap mendekati jam itu, semua orang menjadi gelisah. Bu Wati terus mondar-mandir di halaman. Mbak Rini duduk sambil terus-menerus menekan ponselnya. Sari sedang mencuci piring ketika mendengar suara motor berhenti mendadak di depan gerbang. Dua pria tak dikenal berdiri di ujung gang. Satu memakai topi, yang lain lengannya penuh tato. Mas Budi ada? Suara mereka tidak keras, tapi dingin. Sari belum sempat bereaksi, Mbak Rini sudah melangkah maju. Dia tidak ada di rumah. Anda siapa? Kenalannya. Pria bertopi itu tersenyum sinis. Kenalan macam apa yang ada di dalam rumah orang? Mbak Rini bersedekap. Kenalan lama. Sari berdiri di belakangnya, jantungnya berdebar kencang. Seluruh gang mulai ada yang membuka pintu untuk mengintip. Bu Wati keluar dari rumah, melihat kedua pria itu, wajahnya pucat pasi. Ada apa ya Mas? Tidak ada apa-apa, kami hanya mencari Mas Budi. Dia tidak ada di sini. Kapan pulangnya? Tak ada yang menjawab. Pria bertato itu melihat ke dalam rumah, lalu tersenyum miring. Orang tua kok menampung orang yang punya utang, repot nanti. Mbak Rini melangkah maju, menghalangi pintu, kalau mau apa-apa, telepon saja dia. Galak juga, ya. Kalau bicara seperti ini di pasar, bisa kena siram kuah bakso. Sari nyaris tertawa meskipun sedang tegang. Kedua pria itu saling pandang, lalu tertawa sinis. Baiklah, bilang padanya, besok kami kembali. Motor itu menderu dan menghilang. Seisi rumah berdiri diam sejenak.
Tepat saat itu, Bagas menelepon. Begitu Sari mengangkat, ia mendengar suara suaminya yang tergesa-gesa. "Sari, Mas Budi hilang." Gelas di tangan Sari jatuh ke lantai dan pecah. Bu Wati langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. "Hilang? Hilang bagaimana, Nak?" Di seberang telepon, suara Bagas terdengar serak dan panik. "Aku tidak menemukannya dimanapun. Motornya ditinggal di bengkel, ponselnya di dalam jok." Mbak Rini merebut ponsel dari tangan Sari. "Kamu di mana sekarang?" "Di bengkel kusen. Aku ke sana sekarang." Ia berkata sambil berlari masuk mengambil jaket. Sandalnya bahkan terpasang terbalik, tapi ia tak peduli. Bu Wati terhuyung-huyung berpegangan pada kursi. "Ya Tuhan." Sari bergegas menopangnya. "Ibu, tenang Bu." Tapi Bu Wati gemetar hebat. Seluruh tubuhnya seolah tak bertenaga. Mulutnya terus bergumam. Dia tidak bisa berenang, dulu pernah jatuh ke selokan, hampir mati. Sari mendengarnya dan tenggorokannya tercekat. Dalam keadaan panik, pikiran orang tua seringkali kembali ke kenangan terlama. 10 menit kemudian, Sari mengantar Bu Wati ke bengkel kusen di ujung kawasan industri, jalannya gelap dan sepi, pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang ditiup angin. Bagas sedang berdiri di depan bengkel, bajunya basah oleh keringat meskipun malam cukup dingin. Melihat ibunya turun dari motor, ia bergegas menghampiri. "Ibu, masuk dulu saja. Kakakmu mana?" Bagas menggenggam erat tali helmnya. "Aku tidak tahu." Bengkel kusen kecil itu terletak di antara deretan gudang tua. Lampu di dalam masih menyala, beberapa rangka kusen aluminium berdiri berantakan di dekat dinding. Seorang satpam tua sedang duduk merokok di pos jaga. "Bapak itu pergi tadi sore." "Pergi dengan siapa, Pak?" "Ada yang datang mencarinya." Bagas mengerutkan kening. "Siapa?" "3 orang laki-laki, bicara di depan gerbang sebentar, lalu pergi." Sari mendengar itu dan punggungnya terasa dingin. Mbak Rini yang baru saja tiba langsung masuk ke dalam bengkel. "CCTV mana?" Satpam itu menunjuk ke sudut dinding. "Ada, tapi rusak." Mbak Rini berdiri mematung sejenak, lalu mengumpat pelan. "Setiap kali dibutuhkan, semua rusak." Bagas terus menelepon kakaknya, tetapi yang terdengar hanya nada dering dari ponsel yang tergeletak di dalam jok motor. Tak ada yang berani mengucapkan hal terburuk, tetapi semua memikirkannya. Hampir pukul 8 malam, hujan mulai turun rintik-rintik. Bu Wati duduk di kursi plastik di dalam bengkel, kedua tangannya memeluk erat tasnya, seolah memeluk sesuatu yang membuatnya tetap tegar. Sari duduk di sebelahnya, sesekali mengusap punggungnya. Bagas terus mondar-mandir. Mbak Rini berdiri di halaman, menelepon kemana-mana. Sesaat kemudian ia kembali masuk. "Sudah kutanya ke beberapa tempat, tidak ada yang lihat." "Lapor polisi saja." Sari baru saja berkata, Mbak Rini langsung menggeleng. Belum sampai sejauh itu, tapi dia pernah menghilang seperti ini sebelumnya. Seisi ruangan berhenti. Bagas menoleh cepat. "Maksudnya?" Mbak Rini menghela napas. "Waktu baru cerai, pernah sekali dikejar-kejar debt collector, dia pergi beberapa hari. Lalu, duduk di terminal bus." Sari menatap Mbak Rini dengan tidak mengerti. "Duduk di sana untuk apa?" "Tidak tahu." Ia tersenyum tipis. Dia punya kebiasaan aneh. Kalau sudah buntu, dia akan ke terminal, duduk dan melihat orang-orang lalu lalang. Bagas terdiam sejenak, lalu berbalik, dan langsung menuju motornya. "Mau kemana?" "Terminal Pulau Gebang." Sari menatap punggung suaminya, lalu segera berkata, "Aku ikut, kamu di sini saja sama ibu." Tapi Bu Wati sudah berdiri. Ibu ikut juga. Akhirnya, mereka berempat naik motor menuju terminal di tengah hujan rintik-rintik. Malam di terminal sangat ramai. Suara pengumuman keberangkatan, suara koper diseret, tangis anak-anak, berbaur dengan aroma hujan dan mie instan panas. Bagas berlari hampir ke seluruh ruang tunggu. Sari mengikuti di belakangnya, jantungnya berdebar kencang. Sesaat kemudian, ia melihat Bagas berhenti di depan deretan kursi di ujung koridor. Mas Budi benar-benar duduk di sana. Ia menunduk, kedua tangannya saling bertaut. Di sampingnya ada tas kain tua. Kemejanya kusut, rambutnya basah oleh air hujan. Melihatnya saat itu, ia tidak tampak seperti orang yang lari dari utang, melainkan seperti orang yang baru saja tersesat dari kehidupannya sendiri. Bu Wati begitu melihat putranya langsung menangis. "Kamu bikin ibu hampir mati, ya?" Mas Budi terkejut dan langsung berdiri. "Loh, kok semua tahu?" Bagas melangkah maju dan memukul pelan bahu kakaknya. "Mas ini gila, ya?" Pukulan itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Mas Budi terdiam. Ia tersenyum canggung. "Aku hanya duduk sebentar. Duduk tapi ponsel ditinggal. Aku lupa." Mbak Rini bertolak pinggang dan menghela napas. "Aku hidup denganmu 20 tahun tapi masih tidak mengerti jalan pikiranmu." Mas Budi menunduk. "Maaf."
Permintaan maafnya terdengar begitu lembut hingga tak ada yang tega memarahinya lagi. Sari berdiri di belakang, melihat pemandangan itu dan tiba-tiba merasa sedih. Pria ini seumur hidupnya sepertinya hanya terbiasa dengan satu cara hidup, diam-diam menanggung beban, lalu menghilang saat merasa merepotkan orang lain. Bagas menarik kakaknya duduk di kursi. Sebenarnya apa rencanamu? Mas Budi menatap lalu lalang orang di depannya. Aku berencana pulang kampung. Pulang kemana? Ke desa. Nanti utangnya kubayar sendiri. Bagas tertawa kesal. Kamu mau bayar pakai apa? Jadi sopir sampai tua? Mas Budi tidak menjawab. Mbak Rini duduk di sebelahnya. Suaranya melunak. Kalau kamu pergi, ibumu bagaimana? Mas Budi menoleh ke arah ibunya. Bu Wati duduk di seberangnya, matanya memerah. Tatapan ibu dan anak itu bertemu selama beberapa detik, lalu ia segera menunduk. Aku merasa di mana-mana hanya merepotkan. Mendengar itu, Bu Wati menangis lebih keras. Merepotkan apa? Dulu ibu sudah mengusirmu sekali, masih belum cukup? Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Sari bergegas duduk dan menenangkan ibunya. Bu, pelan-pelan. Tapi Bu Wati semakin menangis, tubuhnya gemetar. Ibu sudah tua. Sekarang kamu masih mau ibu melihatmu pergi lagi? Mas Budi berdiri mematung. Seumur hidupnya ia mungkin terbiasa menahan pukulan, penderitaan, dan kesalahpahaman. Tetapi mendengar ibunya berkata seperti itu, ketenangan di wajahnya akhirnya pecah. Ia berbalik dengan cepat, tetapi Sari masih bisa melihat sudut matanya memerah. Tepat saat itu, ponsel Bagas berdering, nomor tak dikenal. Ia baru saja menjawab beberapa detik, raut wajahnya berubah drastis. Iya, saya adiknya. Mbak Rini menatap Bagas lekat-lekat. Siapa? Bagas tidak langsung menjawab. Ia mendengarkan lebih lama, lalu menggenggam erat ponselnya. Besok saya ke sana. Selesai menutup telepon, seisi keluarga hening. Sari angkat bicara lebih dulu. Siapa yang telepon, Mas? Bagas menatap kakaknya. Mereka bilang, bos besarnya mau bertemu. Mbak Rini mengerutkan kening. Bertemu untuk apa lagi? Bagas menjawab perlahan. Mereka bilang, utang itu bukan atas nama Mas Budi. Seluruh terminal ramai. Tetapi pada saat itu, Sari merasa semua suara di sekelilingnya hilang. Mas Budi mengangkat kepalanya. Apa? Bagas menatap lurus kakaknya. Mereka bilang, yang menandatangani surat utang itu adalah ibu. Suara pengumuman keberangkatan bus masih terdengar di atas kepala, tetapi keempatnya seolah tak mendengar apa-apa lagi. Bu Wati duduk kaku di kursi plastik. Ibu yang tanda tangan? Bagas bertanya lagi, suaranya pelan tetapi begitu berat hingga Sari pun merasakannya. Mas Budi langsung berdiri. Tidak mungkin, Bagas menoleh ke kakaknya. Mereka bilang nama ibu, nomor KTP lama ibu, semuanya cocok, pasti mereka hanya menakut-nakuti. Mbak Rini mengerutkan kening. Tidak semudah itu. Sari menatap Bu Wati. Sejak mendengar itu, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kedua tangannya menggenggam erat ujung bajunya hingga kusut. Bagas duduk di depan ibunya. Bu, lihat aku. Bu Wati perlahan mengangkat kepala. Apa ibu pernah tanda tangan surat utang? Bibirnya bergetar. Bu, Mas Budi langsung menyela. Ibu tidak tahu apa-apa, biar ibu yang bicara. Bagas tetap menatap ibunya. Hening yang panjang, hingga suara orang menyeret koper terdengar jelas. Lalu Bu Wati mengangguk sangat pelan. Jantung Sari terasa berhenti berdetak. Ibu pernah tanda tangan. Mas Budi mundur selangkah seolah baru saja didorong keras. Bu Wati menundukkan wajahnya dalam-dalam. Waktu itu, dia bilang hanya tanda tangan untuk membantu menebus tanah. Bagas memejamkan matanya erat-erat. Ibu tanda tangan tanpa membaca. Ibu tidak bisa membaca dengan lancar. Begitu kalimat itu selesai, ia menangis. Bukan tangisan keras, melainkan isak tangis orang tua yang tertahan, seperti sudah terlalu lama dipendam. Mereka bilang kalau tidak ditandatangani, tanahnya akan hilang. Ibu takut. Mas Budi terduduk lemas di kursi, kedua tangannya memegangi kepala. Sudah kubilang. Mbak Rini menoleh. Kamu tahu soal ini? Mas Budi tertawa getir. Baru tahu belakangan. Tahu tapi masih mau membayarnya selama belasan tahun? Lalu mau membiarkan ibu yang bayar? Kalimat itu membuat semua terdiam. Sari menatap pria yang sedang tertunduk di kursi plastik di tengah keramaian terminal, dan tenggorokannya terasa tercekat. Ada orang-orang yang seumur hidupnya seperti tiang penyangga rumah. Lapuk pun tak ada yang tahu. Baru saat rumah itu bergetar, orang-orang menyadari bahwa ia telah menopang beban terlalu lama. Bagas mengusap wajahnya. Besok mereka minta bertemu di mana? Di warung kopi dekat terminal. Mbak Rini menghela napas. Ini tidak beres. Sari menatapnya. Kenapa, Mbak? Orang-orang seperti itu tidak mungkin tiba-tiba mengajak bicara baik-baik di warung kopi. Mas Budi langsung berdiri. Besok aku pergi sendiri. Sudahlah, Mas.
Bagas membentak. Masih mau menyembunyikannya sampai kapan? Ini urusanku. Ini urusan ibu. Suasana kembali tegang. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Sari harus menarik tangan Bagas agar duduk. Pelan-pelan, Mas. Bagas menghela napas kasar dan memalingkan wajah. Sepanjang perjalanan pulang, hampir tak ada yang bicara. Hujan sudah reda, jalanan kota berkilauan oleh cahaya lampu kuning. Mas Budi duduk di belakang motor Bagas. Punggungnya sedikit membungkuk seperti orang yang baru saja menua beberapa tahun dalam satu malam. Setibanya di rumah, Bu Wati langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sari membawakan segelas susu hangat dan mengetuk pelan. Bu, buka pintunya. Cukup lama kemudian, baru terdengar suara kunci dibuka. Kamar itu gelap, hanya lampu tidur kecil di samping tempat tidur yang menyala. Bu Wati duduk di tepi ranjang, matanya bengkak dan merah. Sari meletakkan gelas susu di meja. Minum dulu sedikit, Bu. Ia menggeleng. Kamu marah sama ibu? Sari duduk di sebelahnya. Marah untuk apa? Ibu sudah menyusahkan kalian. Jangan berpikir begitu, Bu. Bu Wati tersenyum sedih. Waktu muda, ibu keras kepala sekali. Ia menatap kedua tangannya yang penuh urat. Bapak kalian meninggal cepat. Ibu takut miskin, takut kehilangan tanah, takut diremehkan orang. Jadi apapun yang orang katakan, ibu lakukan, asalkan rumah bisa dipertahankan. Sari diam mendengarkan. Waktu Budi memberikan surat itu untuk ibu tanda tangani, ibu kira hanya pinjam sementara beberapa bulan. Lalu kenapa ibu tidak bilang pada Mas Bagas? Ibu takut dia akan memandang kakaknya dengan cara yang berbeda. Di luar kamar, terdengar suara langkah sandal pelan di lantai. Bagas sudah berdiri di ambang pintu sejak tadi. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri di sana, menatap ibunya untuk waktu yang sangat lama. Aku sudah memandangnya dengan cara yang berbeda sejak lama, Bu. Bu Wati menunduk, Bagas melangkah masuk, duduk di kursi di seberangnya. Ibu tahu kenapa aku marah? Ia tidak menjawab. Bukan karena ibu pinjam uang. Suaranya pelan tapi sangat jelas. Aku marah karena ibu selalu berpikir harus menanggung semuanya sendirian. Bu Wati kembali menangis, Bagas duduk diam sejenak, lalu berdiri mengambil tisu dan meletakkannya di depan ibunya. Caranya sangat canggung, tetapi Sari melihatnya dan matanya terasa panas. Laki-laki di keluarga ini sepertinya semua sama. Sayangnya banyak, tapi tidak bisa mengungkapkannya. Keesokan paginya, semua bangun sangat pagi. Mbak Rini bahkan membawa buku catatan lamanya. Bunga utangnya sudah kucatat semua di sini. Bagas membukanya, dan semakin ia membaca, wajahnya semakin gelap. Ya Tuhan, Sari yang melirik pun ikut pusing. Ada bulan di mana cicilan bunganya saja hampir setara dengan uang sewa rumah mereka. Mas Budi duduk di sebelahnya, diam. Bagas menutup buku itu. Kalau Mas bayar seperti ini, sampai mati pun tidak akan lunas. Mas Budi tersenyum tipis. Ya berarti harus berusaha hidup lebih lama. Mbak Rini yang sedang minum nyaris tersedak. Masih bisa bercanda. Bahkan Sari pun harus tertawa di tengah situasi yang tegang. Tepat pukul 7 pagi, bel pintu berbunyi. Seisi rumah terkejut. Bagas melangkah keluar membuka gerbang dan melihat Tante Siti berdiri di luar, tangannya membawa kantong berisi roti panas. Kudengar semalam ada masalah. Ia berkata sambil melongok ke dalam dengan penasaran. Malam-malam kulihat motor mondar-mandir terus. Bagas tersenyum canggung. Tidak ada apa-apa, Tante. Tidak ada apa-apa kok, mukanya seperti habis kecopetan semua. Kalimat itu membuat Mbak Rini tertawa. Masuk, Tante, duduk dulu. Iya, ini ada roti. Makan dulu, baru bertengkar lagi. Suasana di rumah berkatnya sedikit mencair. Tante Siti baru saja duduk, langsung menatap Mas Budi dan berdecak. Kamu ini kelihatannya terlalu baik, jadi gampang ditindas. Mas Budi tersenyum. Tante bisa meramal, aku jualan di warung, tapi melihat orang lebih jitu dari peramal. Mbak Rini menimpali. Dulu aku juga tertipu sama mukanya. Lalu kenapa cerai? Karena hidup dengan orang yang terlalu baik itu bikin kesal. Seluruh meja makan tertawa. Tepat saat itu, ponsel Bagas berdering. Nomor tak dikenal. Suasana langsung hening. Ia mengangkatnya dan menyalakan speaker. Suara pria serak terdengar. Jam 9 di warung kopi Sukses. Bagas bertanya dingin. Mau apa? Mau bicara baik-baik. Kalau tidak baik-baik, di seberang telepon terdengar tawa sinis. Ya tidak usah bicara. Lalu telepon ditutup. Seisi rumah hening. Tante Siti melihat sekeliling, lalu menyodorkan sepotong roti ke tangan Mas Budi. Makan ini. Mas Budi bingung. Makan saja. Kenapa, Tante? Orang kalau diajak bertemu seperti itu, biasanya perutnya gampang sakit. Bahkan Bagas pun harus tertawa. Tetapi senyum itu baru saja muncul,
langsung hilang ketika di ujung gang ada motor berhenti. Seorang pria berkemeja putih turun dari motor, tangannya memegang sebuah map coklat. Ia berdiri di depan gerbang, melihat ke dalam rumah, lalu bertanya dengan sangat sopan. Apa benar ini rumahnya Ibu Wati? Bu Wati yang baru saja keluar dari dalam rumah, melihat orang itu dan wajahnya langsung pucat pasi. Begitu melihat pria berkemeja putih di depan gerbang, Bu Wati langsung terpaku seolah seluruh tenaganya tersedot habis. Sapu tangan di bahunya jatuh ke lantai tanpa ada yang menyadari, pria itu berusia sekitar 50-an, rambutnya disisir rapi, mengenakan sepatu kulit hitam yang sudah tua tetapi disemir sangat mengkilap. Di tangannya ada sebuah map tebal yang diikat dengan karet gelang. Pria itu menatap Bu Wati beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Sudah lama sekali tidak bertemu, Bu. Logat Jawanya kental dan bicaranya pelan. Semua orang di rumah saling pandang. Bagas melangkah maju. Bapak mencari ibu saya? Pria itu mengangguk. Saya Joyo. Nama itu baru saja diucapkan. Mas Budi yang sedang duduk di dalam langsung berdiri. Pak Joyo? Sari menoleh ke kakak iparnya, wajahnya terlihat sangat pucat. Tante Siti yang duduk di meja makan mendengar nama itu dan bersiul pelan. Wah, Pak Joyo yang dari kampung? Pria itu menoleh dan tersenyum. Tante Siti masih ingat saya? Bagaimana bisa lupa? Dulu Bapak kan terkenal sekali di pasar. Suasana di dalam rumah langsung berubah. Mbak Rini mengerutkan kening, menatap tamu baru itu dengan waspada. Bapak ini siapa? Pak Joyo tidak langsung menjawab. Ia menatap Bu Wati lama sekali sebelum berkata perlahan, orang yang dulu meminjamkan uang pada Bu Wati. Seisi ruangan hening. Bagas menarik kursi, silakan masuk, Pak. Pak Joyo mengangguk dan melangkah masuk. Jalannya pelan tapi mantap, tipe orang yang sudah banyak pengalaman sehingga tidak perlu terburu-buru. Baru saja ia duduk, Bu Wati sudah dengan canggung menuangkan air. Tangannya gemetar hingga air tumpah dari gelas. Pak Joyo melihatnya dan tersenyum tipis. Ibu masih sama seperti dulu, kalau tegang tangannya gemetar. Kalimat yang sangat biasa itu justru membuat suasana semakin aneh. Sari melirik Bagas, suaminya juga sedang mengerutkan kening seolah mencoba menyusun kepingan cerita yang belum ia pahami. Pak Joyo meletakkan mapnya di meja. Saya dengar anak-anak buah saya mencari ibu, jadi saya datang duluan. Masalah uang biar kami yang selesaikan. Bagas berkata langsung. Pak Joyo mengangguk-angguk. Bagus, anak ini sudah terlihat seperti laki-laki dewasa. Ia menoleh ke Mas Budi. Kalau kamu, tuanya mirip sekali dengan bapakmu. Mas Budi tersenyum canggung. Bapak sehat? Sehat apanya? Diabetes dan darah tinggi. Komplit. Tante Siti menyela. Sudah begitu masih jauh-jauh ke sini mencari orang. Kalau tidak datang, takut anak-anak muda itu salah paham. Pak Joyo berkata sambil membuka mapnya. Di dalamnya ada setumpuk kertas tua yang sudah menguning. Ia menarik selembar dan meletakkannya di depan Bagas. Lihat ini. Bagas mengambilnya dan membaca. Wajahnya semakin tegang. Sari yang duduk di sebelahnya ikut melirik. Itu memang surat utang. Nama peminjam adalah Bu Wati. Jumlah yang tertera hanya 120 juta rupiah, bukan 400. Bagas mengangkat kepalanya. Loh, Pak Joyo menopang dagu di meja. Awalnya memang hanya segitu. Lalu kenapa sekarang jadi 400? Bunganya? Bunga macam apa itu? Belum sempat Pak Joyo menjawab, Mbak Rini sudah tertawa sinis. Bunga untuk orang miskin. Tak ada yang bisa menyangkal kalimat itu. Di dunia ini, orang kaya meminjam di bank dengan bunga rendah. Orang yang terdesak harus meminjam dari rentenir, dan akhirnya membayar seumur hidup pun belum lunas. Pak Joyo menatap Mbak Rini. Mbak benar juga. Lalu ia kembali menatap Bu Wati. Dulu saya tidak mau memberikan bunga seberat itu. Bu Wati menunduk dalam-dalam. Saya yang minta. Semua serempak menatapnya. Bagas mengerutkan kening. Maksud ibu? Bu Wati menggenggam erat ujung bajunya. Dulu, ibu takut orang-orang tahu kita pinjam uang dari luar. Jadi ibu minta Pak Joyo jangan sampai ada yang tahu. Pak Joyo mengangguk. Ibu ini gengsinya tinggi sekali. Tante Siti yang sedang makan roti mendengar itu langsung menimpali. Waktu muda kan cantik tapi miskin, jadi harga dirinya tinggi. Wajah Bu Wati memerah. Tante Siti ini. Suasana yang berat tiba-tiba sedikit mencair karena kalimat itu. Pak Joyo menatap Mas Budi. Waktu kamu tahu, bunganya sudah naik hampir 2 kali lipat. Mas Budi menunduk. Saya berniat mencicilnya. Tapi semakin kamu bayar, semakin tidak lunas. Bagas memegang erat kertas di tangannya. Lalu orang-orang kemarin itu siapa? Debt kolektor sewaan. Pak Joyo menjawab dengan tenang. Saya sudah tua, jadi saya serahkan pada mereka. Tidak menyangka mereka menakut-nakuti sampai segitunya. Mbah Rini tertawa masam. Diancam seperti itu,
Siapa yang tidak takut? Pak Joyo menatap Mbak Rini. Mbak ini mantan istrinya Budi? Iya. Sudah cerai tapi masih peduli sekali. Mbak Rini mengangkat bahu. Nasib saya memang begini. Jawaban itu membuat seisi meja tertawa tipis. Bahkan Bu Wati harus memalingkan wajah untuk menyembunyikan senyum. Sari melihat sekeliling rumah dan merasa aneh. Baru beberapa hari yang lalu, semua orang masih saling curiga dan menghindar. Sekarang mereka duduk di satu meja seperti keluarga yang sudah lama akrab. Hanya saja, di balik suasana yang sedikit mencair itu, masih ada sesuatu yang belum terungkap. Bagas meletakkan kertas itu dengan keras di meja. Sekarang Bapak maunya bagaimana? Pak Joyo bersandar di kursi. Saya tidak memaksa, tapi utang tetaplah utang. Iya. Ia menatap Bu Wati. Saya kesini bukan untuk menagih. Saya hanya takut anak-anak buah saya berbuat nekat. Bu Wati menunduk dan berbisik. Saya minta maaf, Pak. Pak Joyo tersenyum sangat tipis. Minta maaf untuk apa? Dulu saya juga bukan orang baik-baik. Tante Siti mendengar itu dan tertawa keras. Baru sekarang mau mengaku. Pak Joyo menoleh. Tante masih ingat waktu saya dikejar-kejar orang di pasar? Ingat dong. Sampai jatuh ke selokan. Seisi rumah tertawa. Bahkan Bagas pun harus tertawa. Suasana sedikit lebih ringan ketika Mas Budi tiba-tiba angkat bicara. Pak Joyo, saya akan jual tanah itu. Seluruh meja makan langsung hening. Bu Wati mengangkat kepalanya. Kamu bilang apa? Jual tanah untuk bayar utang. Tidak boleh. Suaranya keluar begitu saja. Mas Budi menatap ibunya. Disimpan untuk apa lagi, Bu? Itu tanah peninggalan bapakmu. Tapi kalau disimpan pun, hidup kita tidak akan tenang. Bagas menyela. Sudahlah, Mas. Lalu mau bagaimana? Suasana kembali tegang. Sari menatap Mas Budi dengan iba. Ia seperti orang yang sudah terbiasa menanggung semua beban, sehingga setiap kali ada masalah, yang pertama kali ia pikirkan adalah pengorbanan. Bu Wati berdiri. Ibu tidak akan menjualnya. Suaranya bergetar tapi tegas. Harta terakhir dari bapak kalian. Sampai mati pun ibu tidak akan menjualnya. Mas Budi terdiam. Bagas mengusap keningnya. Sekarang belum perlu dipikirkan sampai situ. Lalu mau bagaimana? Tak ada yang bisa menjawab. Tepat saat itu, ponsel Pak Joyo berdering. Ia melihat layarnya dan mengerutkan kening. Halo. Orang di seberang berbicara dengan cepat. Wajahnya menggelap. Apa? Semua menatapnya lekat-lekat. Ia berdiri. Di mana sekarang? Ia menutup telepon dengan keras. Ada apa, Pak? Bagas bertanya. Pak Joyo menoleh ke Mas Budi. Mobil sewaanmu dirusak orang. Mbak Rini berdiri bahkan sebelum Mas Budi sempat bereaksi. Apa? Diparkir di pangkalan, anak-anak lihat kacanya pecah semua. Suasana di dalam rumah Bagas menggeram. Orang-orang yang kemarin? Pak Joyo mengangguk sangat pelan. Mungkin anak-anak baru, mau pamer kekuatan. Lalu ia melihat sekeliling rumah. Masalah ini sudah tidak sederhana lagi. Seisi rumah hening setelah mendengar kalimat Pak Joyo. Di luar gang, suara penjual roti keliling masih terdengar, terasa begitu asing dengan suasana berat di dalam rumah. Mas Budi berdiri bersandar di kursi, matanya menatap lantai. Mobil sewaan itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Meskipun hanya sewaan, setiap bulan ia harus bekerja siang malam untuk membayar cicilan, bunga utang, dan biaya pengobatan. Kadang demam pun ia paksakan bekerja hingga larut malam karena takut kehilangan uang. Tapi sekarang, kacanya pecah berantakan. Mbak Rini menoleh tajam ke Pak Joyo. Bapak ini bagaimana mengurus anak buah? Saya tidak menyuruh mereka. Tidak disuruh tapi mereka berani. Pak Joyo menghela napas. Anak-anak muda sekarang gampang panas. Bagas berdiri mengambil kunci motor. Kita lihat ke sana. Mau kemana, Nak? Bu Wati bertanya sambil mengikuti. Ke pangkalan. Sari melihat rahang suaminya mengeras. Tatapannya menjadi dingin. Ia tahu Bagas benar-benar marah. Bukan marah biasa, melainkan kemarahan seseorang yang merasa keluarganya sudah di ujung tanduk. 10 menit kemudian, mereka semua berdiri di pangkalan dekat terminal Pulau Gebang. Mobil Avanza hitam itu terparkir di sudut. Kaca depannya retak seperti sarang laba-laba. Kedua sisi bodinya tergores cat panjang, dan spionnya patah tergantung. Mas Budi berdiri diam untuk waktu yang lama. Bagas mengumpat pelan lalu menendang kerikil di pinggir jalan. Mbak Rini melangkah mendekat, melihat sekeliling, lalu mendengus. Benar-benar kurang ajar. Pak Joyo membungkuk mengambil spion yang patah. Anak-anak baru, suka cari gara-gara. Saya tidak peduli. Suara Bagas dingin. Siapa yang akan mengganti ini? Belum sempat Pak Joyo menjawab, Mas Budi sudah menyela. Sudahlah. Sudah bagaimana? Mobilnya sudah tua. Mbak Rini menoleh tajam. Kamu gila? Mobil kita dirusak orang, dan kamu bilang sudahlah?
Mas Budi tersenyum lelah. Kalau diperpanjang juga untuk apa? Kalimat itu membuat Sari berhenti. Pria ini selalu begitu. Setiap kali situasi memanas, ia otomatis mundur seolah sudah terbiasa berada di pihak yang dirugikan. Bagas memalingkan wajah, kedua tangannya bertumpu di pinggang sambil menghela napas kasar. Sari mendekati suaminya. Mas, tenang dulu. Aku sudah tenang selama beberapa hari ini. Suaranya pelan tapi tegang. Kamu lihat kan, masalah ibu sekarang menyeret kita semua. Sari diam. Ia mengerti perasaan suaminya. Ada hal-hal yang tidak ditakuti pria untuk dirinya sendiri, tetapi jika menyangkut keluarga, harga diri dan tekanan datang bersamaan. Bu Wati yang berdiri di belakang mendengar putranya berkata begitu, matanya memerah. Ini semua salah ibu. Bagas langsung berbalik. Aku tidak menyalahkan ibu. Tapi masalah ini berawal dari ibu. Mas Budi melangkah maju menopang bahu ibunya. Sudahlah Bu. Tidak bisa tidak. Suaranya tercekat. Sekarang kalian semua ikut menderita? Di tengah suasana tegang itu, seorang penjaga parkir tua yang duduk di pos jaga tiba-tiba angkat bicara. Mobil siapa ini dirusak? Bagas menoleh. Mobil kakak saya. Bapak tua itu berdecak. Tadi malam saya lihat ada 2 anak muda mondar-mandir di sini. Bapak ingat wajahnya? Ingat. Satunya kupingnya lebar seperti kipas. Deskripsi itu membuat Mbak Rini tertawa di tengah amarahnya. Kuping seperti kipas itu ciri-ciri macam apa? Bapak tua itu menjawab santai. Ia dilihat sekali langsung ingat. Bahkan Bagas pun harus tersenyum tipis. Suasana sedikit mencair. Tetapi tepat saat itu, ponsel Mas Budi berdering. Nomor tak dikenal. Begitu ia mengangkat, terdengar suara pria di seberang. Mobilnya bagus. Ya. Bagas merebut ponsel itu dan menyalakan speaker. Mau apa? Di seberang telepon terdengar tawa sinis. Loh, ganti orang? Mau apa? Bicara langsung. Uang. Sudah merusak mobil masih minta uang. Anak-anak lagi emosi saja. Bagas menggenggam erat ponselnya. Kasih alamat. Mau apa? Mau berkelahi? Suara di seberang penuh ejekan. Sudahlah mas. Dilihat dari gayanya juga pegawai kantoran. Kalimat itu membuat Sari langsung khawatir. Ia tahu orang seperti Bagas. Semakin diprovokasi, semakin mudah emosi. Benar saja, ia melangkah maju. Suaranya menjadi dingin. Saya bilang, kasih alamat. Pak Joyo yang berdiri di sebelahnya langsung merebut ponsel itu. Sini, ia menempelkan ponsel ke telinga. Kalian sudah keterlaluan. Di seberang telepon hening beberapa detik, lalu sambungan diputus. Suasana menjadi berat. Pak Joyo mengembalikan ponsel pada Mas Budi lalu menoleh ke Bagas. Kamu jangan berurusan dengan mereka. Lalu mau dibiarkan terus? Biar saya yang urus. Urus bagaimana? Pak Joyo tidak langsung menjawab. Ia menatap mobil yang hancur di depannya lalu menghela napas. Masalah ini, saya juga ikut bertanggung jawab. Itu adalah pertama kalinya, Sari melihat pria itu benar-benar melunak. Dalam perjalanan pulang, Bagas menyetir dalam diam. Bu Wati duduk di belakang, terus menunduk. Setibanya di rumah, Sari langsung ke dapur memasak mie instan karena dari pagi belum ada yang makan dengan benar. Saat ia sedang mengiris bawang, tiba-tiba terdengar suara pertengkaran di ruang tamu. Suara Bagas. Mas mau tinggal di sini sampai kapan? Sari berhenti. Mas Budi menjawab sangat pelan. Besok aku pergi. Pergi kemana? Cari kos-kosan. Lalu ibu ada kamu. Bagas tertawa sinis. Mas selalu begitu. Tak ada yang bicara lagi selama beberapa detik. Lalu Bagas melangkah dengan keras ke dapur, menarik kursi dan duduk. Sari meletakkan semangkuk mie di depan suaminya. Makan dulu sedikit. Tidak bisa menelan. Mas terlalu emosi. Bagas mengacak-acak rambutnya. Aku tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Mas Budi. Ia melihat ke ruang tamu di mana Mas Budi sedang memperbaiki gagang kacamatanya yang bengkok. Seumur hidupnya dia selalu mengalah. Orang baik memang begitu. Baik sampai diinjak-injak orang. Sari duduk di sebelah suaminya. Tapi Mas juga sayang padanya, kan? Bagas tertawa kering. Aku benci caranya yang selalu menerima kerugian. Mungkin karena dia sudah terbiasa. Kalimat itu membuat Bagas terdiam. Sesaat kemudian ia baru berbisik, waktu kecil. Aku pernah mencuri uang ibu untuk beli komik. Sari menatap suaminya dengan terkejut. Lalu, ibu tahu, Mas Budi yang mengaku. Loh, malam itu dia dipukul ibu pakai rotan. Sari berhenti. Mas tidak bohong kan? Bagas tersenyum tipis. Waktu itu masih kecil. Takut. Sejak saat itu, dia selalu begitu. Ia menatap semangkuk mie yang sudah dingin di depannya. Di ruang tamu, suara Tante Siti tiba-tiba terdengar dari gerbang. Wah, kumpul semua. Sari menjulurkan kepala. Tante Siti membawa sebuah panci aluminium yang masih mengepul. Saya masak bubur, ada sisa.
Ia baru saja masuk, langsung melihat sekeliling. Mukanya kok seperti habis kena musibah semua. Mbak Rini tertawa. Hampir. Tante Siti meletakkan panci di meja lalu menarik kursi dengan santai seperti orang rumah. Kalau ada masalah, makan dulu, baru dipikirkan. Ia berkata sambil menyendokkan bubur untuk setiap orang. Sikapnya yang begitu wajar membuat suasana di rumah tidak terlalu menyesakan. Bahkan Bu Wati mau makan setengah mangkuk. Sedang makan, Tante Siti tiba-tiba menatap Mas Budi, waktu muda kamu kan yang paling pintar di kampung. Mas Budi tersenyum, Tante masih ingat? Ingat dong. Dulu guru sampai datang ke rumahmu, memintamu ikut lomba tingkat provinsi. Bagas mengangkat kepala menatap kakaknya. Benar, Mas Budi menggaruk kepala. Sudah lama sekali. Lalu kenapa berhenti sekolah? Suasana sedikit hening. Bu Wati menunduk menatap mangkuk buburnya. Sesaat kemudian, Mas Budi baru menjawab, waktu itu Bapak sakit, suaranya tenang, tapi Sari melihat tangannya menggenggam erat sendok. Rumah sudah tidak punya uang, tak ada yang bicara lagi. Suara kipas angin berputar di langit-langit terdengar jelas. Tepat saat itu, bel pintu kembali berbunyi. Kali ini bukan ketukan pelan, melainkan suara gerbang yang digedor dengan sangat keras. Suara gedoran di gerbang terdengar berulang kali. Begitu keras hingga pot-pot tanaman di halaman bergetar. Seluruh meja makan berhenti. Bu Wati meletakkan sendoknya, wajahnya pucat pasi. Bagas berdiri lebih dulu. Siapa? Di luar gerbang tak ada jawaban, hanya suara gedoran keras sekali lagi. Tante Siti berdecak. Kalau begini bukan penjual asuransi. Mbak Rini menahan tangan Mas Budi yang hendak berdiri. Kamu duduk saja, biar aku yang keluar. Keluar untuk apa? Belum sempat Mas Budi menjawab, Bagas sudah bergegas ke halaman. Sari mengikutinya. Dari celah gerbang, ia melihat 3 pemuda berdiri di gang. Salah satunya adalah si kuping lebar dari pangkalan. Bagas membuka gerbang sedikit. Mau apa? Si kuping lebar menyeringai. Cari Mas Budi. Ada urusan apa? Bicara sama saya. Kamu siapa? Adiknya. Pria itu menatap Bagas dari atas ke bawah, lalu tertawa sinis. Kelihatannya baik-baik. Bagas mengepalkan tangannya hingga uratnya menonjol. Sari berdiri di belakangnya dengan cemas. Ia tahu suaminya. Semakin diam, semakin berbahaya. Tepat saat itu, Pak Joyo keluar dari dalam rumah. Mundur kalian. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat para pemuda itu berhenti. Pak Joyo. Pak Joyo melangkah mendekati gerbang. Kalian mau apa di sini? Si kuping lebar tersenyum canggung. Kami cuma mau bertanya, Pak. Bertanya sambil menggedor gerbang. Pergi. Suasana di gang hening sejenak. Akhirnya, pemuda itu mengangguk. Baik, Pak. 3 motor itu menderu dan menghilang. Bagas berdiri diam di halaman beberapa saat sebelum masuk kembali. Begitu masuk, ia menendang kursi plastik di dekat pintu hingga tergelincir di lantai. Bu Wati terkejut. Bagas, aku sudah tidak tahan lagi. Suaranya serak. Setiap hari ada saja orang yang datang, tak ada yang bersuara. Bagas menumpukan kedua tangannya di meja makan, matanya memerah. Mas Budi, Mas mau menyembunyikannya sampai kapan lagi? Mas Budi duduk diam. Jawab, Mas. Lama kemudian, ia baru berkata pelan, besok aku pergi. Lalu, aku urus sendiri. Mas urus sendiri bagaimana? Agar kami tidak terseret lagi. Bagas tertawa masam. Sekarang kita semua sudah terseret. Suasana di rumah kembali berat. Sari melangkah maju dan meletakkan tangan di bahu suaminya. Mas, duduk dulu. Kamu jangan bicara lagi. Itu adalah pertama kalinya sejak menikah. Bagas menepis tangannya. Semua terkejut, bahkan Bagas sendiri. Sari berdiri diam. Ia tidak marah, hanya merasa lelah. Selama berminggu-minggu, rumah ini selalu tegang. Semua orang berusaha menahan diri. Mbak Rini berdiri. Cukup. Kamu melampiaskannya ke istrimu untuk apa? Bagas menunduk. Maaf, Dek. Sari tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam kembali ke dapur untuk membersihkan piring. Suara air mengalir di wastafel terdengar. Sesaat kemudian, seseorang masuk dan berdiri di belakangnya. Itu Bu Wati. Kamu marah, Nduk? Sari tetap mencuci piring. Tidak, Bu. Ibu tahu kalian semua lelah. Sari berhenti sejenak, lalu menoleh. Untuk pertama kalinya ia melihat Bu Wati tampak begitu tua. Baru beberapa minggu, tapi punggungnya terlihat lebih bungkuk. Bu, iya. Apa ibu pernah berpikir, kalau hari itu ibu tidak pindah ke sini, semua akan berbeda? Bu Wati terdiam. Pertanyaan itu baru saja keluar, Sari sudah menyesal. Tapi ibunya hanya tersenyum sedih. Ibu memikirkannya setiap hari. Tenggorokan Sari tercekat. Bu Wati melihat ke ruang tamu di mana kedua putranya duduk dalam diam. Kadang, ibu ingin pulang ke kampung. Pulang lalu bagaimana, Bu? Di mana saja tidak apa-apa.
Jangan bicara begitu, Bu. Ia menunduk lama sekali sebelum bertanya pelan. Apa ibu sangat merepotkan? Pertanyaan lirih itu terasa menyakitkan bagi Sari. Ia teringat hari pertama Bu Wati datang, wanita kecil itu duduk memeluk keranjang berisi sambal dan ikan asin, khawatir akan mengotori lantai yang baru dipel. Ada orang tua yang seumur hidupnya merasa menjadi beban. Cukup melihat anak cucunya sedikit lelah, mereka otomatis ingin menghilang. Sari meletakkan piring, mengeringkan tangan, lalu memeluk bahu ibunya. Aku tidak pernah berpikir begitu. Bu Wati langsung menangis. Bukan tangisan keras, hanya bahunya yang bergetar. Di ruang tamu, Tante Siti menghela napas. Sudah tua masih menangis seperti anak kecil. Lalu ia menoleh ke Mas Budi. Ini semua gara-gara kamu. Mas Budi menunduk sambil tersenyum canggung. Iya Tante. Iya apanya? Laki-laki kok, kalau ada masalah maunya kabur. Mbak Rini tertawa. Benar itu. Suasana berkat mereka sedikit mencair. Tapi menjelang tengah malam, masalah lain muncul. Sari yang sedang berbaring mendengar suara gerbang, dibuka sangat pelan. Ia bangkit dan melihat ke jendela. Ada bayangan orang di halaman. Itu Mas Budi. Ia mengenakan jaket, tangannya membawa tas kain tua. Diam-diam membuka gerbang seolah takut membangunkan semua orang. Sari bergegas turun. Mas Budi. Ia terkejut dan menoleh. Loh, kamu belum tidur? Mas mau kemana? Ia tersenyum sangat tipis. Aku pergi beberapa hari. Mas benar-benar mau pergi. Di sini hanya akan menambah masalah. Sari melangkah ke halaman. Kalau Mas pergi, Ibu bagaimana? Ia diam. Cahaya lampu jalan menyinari wajah lelah pria berusia 60-an itu, membuat kerutan di sudut matanya semakin jelas. Aku sudah terbiasa. Lagi-lagi kalimat itu. Kalimat yang selalu ia gunakan sebagai cara untuk menghibur diri. Sari menatapnya lama, lalu tiba-tiba bertanya, apa Mas pernah memikirkan diri sendiri? Ia berhenti. Sejak aku bertemu Mas sampai sekarang, Mas selalu memikirkan orang lain. Ia tersenyum canggung. Sudah tua, mau memikirkan apa lagi? Ada. Sari menatap lurus. Setidaknya Mas harus memikirkan ibu. Suara langkah sandal terdengar di belakang. Bagas sudah berdiri di pintu sejak tadi. Ia melihat tas di tangan kakaknya lalu tersenyum tipis. Dugaanku benar. Mas Budi menunduk. Setiap malam Mas berencana pergi. Suasana di halaman terasa dingin. Bagas menuruni tangga. Waktu kecil juga begitu, setiap ada masalah Mas pasti menghilang. Mas Budi menggenggam erat tali tasnya. Di sini hanya akan merepotkan. Mas pikir kalau pergi, masalahnya selesai? Suara Bagas mulai tercekat. Ibu baru saja menemukan Mas kembali. Tak ada yang bicara lagi. Gonggongan anjing dari ujung gang terdengar di keheningan malam. Lalu Bagas melangkah maju, merebut tas dari tangan kakaknya, dan melemparkannya ke bangku batu di halaman. Kalau mau pergi, besok pergi di depan ibu. Mas Budi berdiri mematung. Bagas menatap lurus kakaknya untuk pertama kalinya tanpa menghindar lagi. Sekarang, masuk dan tidur. Mas Budi berdiri diam di tengah halaman untuk waktu yang sangat lama. Tas kain tuanya tergeletak di bangku batu. Resletingnya sedikit terbuka, memperlihatkan beberapa setel pakaian yang terlipat rapi dan handuk usang. Angin malam meniup daun pisang di sudut halaman, menimbulkan suara gemerisik. Bagas berbalik dan langsung masuk ke dalam rumah. Sari berhenti sejenak menatap Mas Budi. Untuk pertama kalinya ia melihat di mata pria itu ada kebingungan seperti anak kecil yang tertangkap basah saat hendak melarikan diri. Ia membungkuk mengambil tasnya, lalu melangkah masuk dengan sangat pelan. Malam itu, tak ada yang bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal dan turun ke dapur. Lampu sudah menyala. Bu Wati sedang duduk sendirian di meja makan. Di hadapannya ada sebuah album foto lama. Ia mengenakan kacamata baca, jarinya yang gemetar membalik setiap lembar foto yang sudah menguning. Sari menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Ibu bangun pagi sekali. Sudah tua, tidurnya sedikit. Ia berkata sambil menyodorkan sebuah foto hitam putih. Di dalam foto itu ada dua anak laki-laki berdiri di samping sepeda tua. Satunya berusia sekitar 14 tahun, yang lain mungkin baru kelas 1 SD. Mas Budi dan Mas Bagas ya, Bu? Bu Wati mengangguk, sudut bibirnya sedikit terangkat. Dulu miskin, tapi mereka saling menyayangi sekali. Sari memperhatikan foto itu baik-baik. Bagas waktu kecil kurus kering, sementara Mas Budi berdiri di belakangnya merangkul bahu adiknya dengan erat. Dulu dia pintar sekali di sekolah. Suara ibunya perlahan mengecil. Guru sampai datang ke rumah memintanya untuk terus sekolah. Sari mendengarnya dan merasa tercekat. Lalu berhenti? Iya. Ia tersenyum sedih. Hari itu hujan deras. Dia diam-diam menjual buku-bukunya ke tukang loak untuk membeli obat untuk Bapak. Tepat saat itu,
Terdengar suara batuk pelan di belakang mereka. Mas Budi sudah berdiri di ambang pintu dapur. Bu, kenapa menceritakan itu lagi? Bu Wati terkejut, lalu cepat-cepat memalingkan wajah untuk menyeka matanya. Sari berdiri untuk mengambil mangkuk dan sumpit. Mas sudah sarapan? Belum. Duduklah. Baru saja ia duduk, Bagas juga turun dari tangga. Kedua kakak beradik itu saling pandang sejenak. Tidak setegang malam sebelumnya, tetapi masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Bagas menarik kursi dan duduk di seberangnya. Mas tidak jadi pergi? Mas Budi menunduk menatap semangkuk mie. Belum. Baguslah. Kalimat singkat itu membuat Bu Wati mengangkat kepala dan menatap putranya lama sekali. Ada keluarga yang seumur hidupnya tidak terbiasa mengucapkan kata-kata sayang. Cukup dengan satu kalimat tetaplah di sini, itu sudah cukup menggantikan banyak hal. Sarapan sedang berlangsung dengan tenang ketika ponsel Bagas berdering dari kantor. Ia menjawab beberapa patah kata, lalu berdiri. Aku harus ke gudang sekarang. Sari langsung bertanya. Ada apa? Ada kiriman barang yang bermasalah. Sambil mengenakan jaket, ia menoleh ke Mas Budi. Mas di rumah saja sama ibu. Iya, setelah Bagas pergi, rumah kembali hening. Menjelang siang, Mbak Rini datang membawa kantong berisi makanan. Baru saja masuk, ia sudah mengomel. Semalaman tidak bisa tidur. Tante Siti yang sedang duduk di teras memilih sayuran mendengar itu langsung tertawa. Khawatir sekali sama mantan suami, khawatir sama utangnya. Mbak Rini meletakkan bungkusan lontong sayur di meja, lalu menoleh ke Mas Budi. Makan ini. Mbak sudah makan? Sudah. Sari yang berdiri di dapur melihat pemandangan itu dan merasa lucu sekaligus hangat. Orang-orang tua ini cara menyayanginya memang aneh. Mengomel setiap hari, tapi masih ingat apa makanan kesukaan pasangannya, sakit di mana, dan apakah sudah pakai selimut saat tidur. Tepat saat itu, suara motor berhenti di depan gerbang. Seorang kurir muda melangkah masuk. Dengan Bapak Budi, Mas Budi berdiri. Saya, ada kiriman surat. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop besar lalu segera pergi. Suasana di rumah menjadi tegang. Mas Budi membukanya. Di dalamnya ada surat somasi dan beberapa lembar foto mobil yang dirusak tempo hari. Di bagian bawah ada secari kertas bertuliskan tangan, 3 hari. Bu Wati begitu melihatnya langsung pucat pasi. Mereka mau apa lagi? Mbak Rini merebut kertas itu dari tangan Mas Budi. Dasar kurang ajar, Tante Siti berdecak. Zaman sekarang, cara bisnis seperti ini cepat atau lambat pasti kena batunya. Sari menatap Mas Budi. Anehnya, ia tidak terlihat marah, hanya lelah. Kelelahan seseorang yang sudah terlalu lama terpojok. Ia duduk di kursi, tangannya memijat kening. Biar ku jual bengkelnya, Mbak Rini langsung bereaksi. Memangnya kamu punya apa lagi untuk dijual? Dapat berapapun, lumayan. Lalu setelah ini mau hidup dari apa? Ia tersenyum tipis. Sudah tua, hidup bagaimanapun bisa. Mbak Rini memukul meja dengan keras. Aku paling benci sifatmu yang seperti itu. Semua terdiam. Ia berdiri tegak, matanya memerah. Waktu muda juga begitu. Selalu merasa bisa menanggung semuanya. Mas Budi tidak menjawab. Kamu pikir pengorbanan itu hebat? Suaranya mulai tercekat. Yang ditinggalkan itu yang lebih lelah. Suasana di rumah menjadi sangat berat. Sari menatap Mbak Rini dan untuk pertama kalinya ia mengerti kenapa mereka bercerai. Bukan karena tidak cinta lagi, tetapi karena hidup di samping orang yang selalu mengambil bagian yang merugikan untuk dirinya sendiri terkadang lebih melelahkan daripada hidup dengan orang egois. Mas Budi menunduk lama sekali sebelum berkata pelan, maaf. Mbak Rini tertawa masam. Kamu hanya pandai mengucapkan kata itu. Tepat saat itu, Sari ditelepon oleh ibunya. Beberapa hari ini kamu kenapa? Biasa saja Ma, biasa bagaimana? Suaramu seperti orang kurang tidur. Sari melihat sekeliling rumah lalu melangkah ke halaman untuk menjawab telepon. Ada sedikit masalah di rumah, Ma. Mertuamu mempersulitmu. Pertanyaan itu membuat Sari berhenti sejenak. Ia teringat hari-hari pertama ia mencurigai Bu Wati, merasa terganggu oleh telepon pukul 7 malam, suara TV di pagi hari, dan keluhan-keluhan kecil. Saat itu, ia benar-benar pernah berpikir untuk pulang ke rumah orang tuanya beberapa hari agar tenang. Tapi sekarang, ia melihat semuanya tidak sesederhana benar atau salah lagi. Orang tua yang kesepian, orang dewasa yang membawa rasa bersalah, kesalahpahaman yang berlangsung puluhan tahun, semuanya terjalin seperti tanaman rambat tua. Ma, aku mau tanya, apa, kalau nanti aku sudah tua, dan aku tinggal sama anakku, apa menantuku akan merasa lelah? Di seberang telepon hening sejenak, lalu terdengar tawa. Lelah dong, Sari ikut tertawa. Lalu kenapa semua orang ingin tinggal dekat anak, lelah, tapi tidak kesepian? Kalimat itu membuat Sari berdiri termangu di halaman untuk waktu yang sangat lama.
Di dalam rumah, terdengar suara Bu Wati mengingatkan Tante Siti untuk tidak memberi terlalu banyak garam karena Mas Budi punya darah tinggi. Suara Mbak Rini mengomeli Mas Budi yang menyembunyikan obatnya. Suara tawa ramah Mas Budi menjawab mereka. Suara-suara sehari-hari itu tiba-tiba membuat hatinya terasa lebih tenang. Pukul 7 malam itu, lampu rumah kembali menyala terang. Tapi kali ini tidak ada lagi perasaan tegang seperti sebelumnya. Bu Wati tidak lagi duduk menunggu di ruang tamu. Ia sedang duduk memilih sayuran bersama Tante Siti di halaman. Mas Budi sedang memperbaiki kipas angin tua. Mbak Rini berdiri di sebelahnya membaca petunjuk obat sambil terus mengomel. Hanya Bagas yang belum pulang. Pukul 7, 15, 7, 20. Ponselnya masih tidak bisa dihubungi. Sari mulai merasa gelisah. Tepat saat itu, dari ujung gang terdengar suara sirine ambulans yang sangat dekat. Suara sirine ambulans di ujung gang membuat semua orang serentak berdiri. Wajah Bu Wati pucat pasi hingga harus berpegangan pada tepi meja untuk bisa berdiri, jantung Sari pun terasa menciut. Ponsel suaminya masih tidak bisa dihubungi, dan sekarang ada suara sirine ambulans tepat di ujung gang. Sulit baginya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Mas Budi bergegas keluar ke gerbang lebih dulu. Ambulans itu berhenti tepat di depan rumah tetangga sebelah. Beberapa petugas medis bergegas membawa seorang bapak tua dari dalam gang, bukan Bagas. Semua orang hampir bersamaan menghela napas lega. Bu Wati terduduk lemas di kursi plastik. Bikin ibu jantungan saja. Tante Siti yang berdiri di halaman melihat ambulans itu pergi, lalu masuk sambil berdecak. Sudah tua, dengar suara sirine saja rasanya darah langsung turun. Suasana sedikit mencair, ketika ponsel Sari berdering. Itu Bagas, ia langsung mengangkatnya. Mas di mana? Aku sudah mau sampai. Tadi macet parah. 10 menit kemudian, suara motor yang familiar akhirnya terdengar di depan gerbang. Bagas masuk dengan wajah yang sangat lelah, kemejanya kusut karena keringat. Begitu melihat ibunya duduk di ruang tamu, ia berhenti sejenak, lalu menunduk melepas sepatu. Maaf Bu, Bu Wati menatap putranya lama sekali. Ibu kira kamu kenapa-napa. Ia melangkah maju dan duduk di samping ibunya. Ponselku mati di jalan. Tak ada yang bicara lagi, tetapi ketegangan di dalam rumah tiba-tiba menghilang, seperti orang yang baru bisa bernapas kembali setelah tenggelam. Malam itu, seluruh keluarga duduk dan berbicara hingga larut. Pak Joyo meletakkan semua dokumen di atas meja. Sudah saya hitung. Kalau bengkel kusen dan mobil itu dijual, ditambah uang dari tanah di kampung. Jangan jual tanahnya. Bu Wati langsung memotong. Pak Joyo menghela napas. Ibu masih mau menyimpannya untuk apa lagi? Itu tanah peninggalan suami saya. Mas Budi yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Bu, iya. Kalau Bapak masih hidup, Bapak pasti tidak mau melihat Ibu menderita seperti ini. Kalimat itu membuat Bu Wati terdiam. Mas Budi menatap ibunya lama sekali, lalu melanjutkan. Dulu, Bapak pernah bilang padaku, tanah itu kalau bisa dipertahankan ya bagus. Tapi kalau tidak bisa, yang penting orangnya selamat dulu. Seisi rumah hening. Bagas menunduk menatap meja. Sari melihat rahang suaminya mengendur, seperti orang yang baru saja melepaskan sesuatu yang telah digenggamnya terlalu erat. Akhirnya, Bu Wati mengangguk. Ya sudah, jual saja. Suaranya bergetar. Asalkan tidak ada lagi yang menderita karena ibu. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat, tetapi lebih ringan dari sebelumnya. Pak Joyo membantu menengahi semua urusan utang. Para debt collector sewaan tidak lagi muncul di ujung gang. Mobil yang dirusak diperbaiki seadanya agar Mas Budi bisa kembali bekerja. Tanah di kampung dijual kepada kenalan lama, sehingga harganya tidak terlalu ditekan. Setelah melunasi semua utang, masih tersisa sedikit uang. Bu Wati memegang buku tabungan barunya, berdiri lama di teras. Seumur hidup ibu menjaga tanah, sekarang melihat buku kertas tipis ini, rasanya hampa sekali. Tante Siti yang duduk di sebelahnya mengupas mangga, langsung menyela. Hampa apanya? Yang penting masih hidup sehat. Lalu ia menyodorkan sepotong mangga dengan sambal rujak. Makan ini biar segar. Kedua wanita tua itu duduk di teras sambil makan dan bernostalgia, sesekali tertawa cekikikan seperti gadis remaja. Sari melihatnya dan hatinya terasa ringan. Mas Budi pun banyak berubah setelah kejadian itu. Ia tidak lagi diam-diam berdiri di ujung gang pukul 7 malam. Setiap sore pulang kerja, ia langsung masuk ke rumah untuk makan malam. Kadang baru saja masuk, sudah disambut omelan Mbak Rini. Cuci tangan dulu baru makan. Iya apanya? Badannya penuh debu jalanan. Ia hanya tersenyum ramah lalu benar-benar pergi mencuci tangan. Tante Siti yang melihat pemandangan itu berkali-kali hanya bisa menggeleng. Cerai kok modelnya begini, orang bisa mengira lagi marahan saja. Mbak Rini melotot.
sudah tidak jodoh lagi. Tidak jodoh tapi setiap hari datang memasak. Seisi rumah tertawa. Bahkan Barini harus memalingkan wajah untuk menyembunyikan senyumnya. Suatu sore menjelang akhir tahun, Sari pulang kerja lebih awal. Ia baru saja memarkir motornya ketika melihat halaman rumah sudah ramai. Mas Budi sedang sibuk memperbaiki lampu teras. Bagas duduk di bawah membantunya memegangi tangga. Bu Wati dan Tante Siti sedang memilih sayuran. Mbak Rini berdiri bertolak pinggang di dekat dapur. Cepat perbaikinya. Nanti malam mati lampu lagi, tidak jadi makan. Suasana begitu damai, hingga Sari berdiri di depan gerbang beberapa saat sebelum masuk. Bagas mengangkat kepala melihat istrinya dan tersenyum. Sudah pulang? Iya. Mau makan steamboat malam ini. Ada acara apa? Mas Budi yang duduk di tangga menoleh ke bawah. Aku sudah lunasin cicilan mobilnya. Sari berhenti. Benarkah, Mas? Ia tersenyum ramah. Iya. Mbak Rini langsung menyelah. Iya. Karena ada yang mau kerja dari jam 4 pagi sampai tengah malam. Lunas sih, tapi badannya kurus seperti lidi. Omelan yang familiar itu membuat seisi halaman tertawa. Malam itu, lampu rumah menyala terang sejak sore. Panci steamboat mengepulkan asap di tengah meja makan. Suara obrolan, denting piring dan sendok, serta cerita Tante Siti tentang tetangga yang disuruh tidur di luar oleh istrinya karena ketahuan menyembunyikan uang untuk minum-minum, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Di tengah keramaian itu, Bagas tiba-tiba menoleh ke Sari. Dek, Mas minta maaf. Seluruh meja makan hening sejenak. Sari menatap suaminya. Minta maaf untuk apa? Waktu itu Mas menepis tanganmu. Belum sempat ia menjawab, Tante Siti sudah menyela. Bagus, sadar diri. Meja makan kembali riuh oleh tawa. Bagas ikut tertawa tetapi tatapannya pada istrinya sangat tulus. Terima kasih, ya. Sari menunduk, mengambil lebih banyak sayuran ke dalam panci untuk menyembunyikan rasa canggungnya. Makan saja, nanti keburu dingin. Bu Wati yang duduk di seberang melihat kedua anaknya, matanya memerah. Tetapi bibirnya tersenyum sangat tipis. Tepat saat itu, jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Suara detak jarum jam terdengar di tengah rumah yang hangat oleh aroma makanan. Sari teringat hari-hari pertama, di jam yang sama, Bu Wati selalu duduk di ruang tamu menatap ke gerbang dengan cemas, membuatnya kesal dan curiga. Sekarang, jam 7 malam juga, tetapi ibunya tidak lagi duduk menunggu siapapun. Ia sedang duduk di tengah meja makan, mengupaskan udang untuk putranya sambil mengomel. Budi, jangan minum bir banyak-banyak. Tawa dan obrolan memenuhi rumah kecil itu. Sari melihat sekeliling, lalu tanpa sadar tersenyum. Ada keluarga yang tidak langsung damai sejak awal. Seseorang menyembunyikan sesuatu dari yang lain salah paham selama bertahun-tahun. Tetapi pada akhirnya, yang membuat mereka tetap bersama bukanlah soal menang atau kalah, benar atau salah, melainkan saat melihat satu sama lain lelah, mereka masih ingin menyediakan tempat di dalam rumah, di teras, angin akhir tahun berhembus sepoi-sepoi. Di dapur, panci steamboat masih mendidih, dan suara Tante Siti kembali terdengar. Rini, katanya sudah cerai tapi masih saja mengambilkan ikan untuk dia. Awas nanti rujuk lagi. Mbak Rini melotot. Rujuk apanya? Dia ngoroknya seperti mesin traktor. Mas Budi yang duduk di sebelahnya tertawa hingga tersedak. Seluruh keluarga tertawa, sampai-sampai Bu Wati harus menyeka air mata di sudut matanya yang berkerut. Setelah semua ketegangan itu, tawa ini terdengar lebih melegakan daripada permintaan maaf manapun. Terima kasih Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita hari ini bersama kanal kami. Jika Anda pernah mengalami kesalahpahaman dalam keluarga, atau memiliki hal-hal yang belum sempat diutarakan kepada orang yang Anda sayangi, silakan bagikan perasaan Anda di kolom komentar. Terkadang, satu kalimat berbagi saja sudah cukup untuk membuat hati kita lebih ringan. Jika cerita ini terasa dekat dan hangat, Anda bisa subscribe kanal ini untuk terus mengikuti kisah-kisah kehidupan yang penuh emosi lainnya. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian selalu dalam keadaan damai, bisa tidur nyenyak, dan menikmati makan malam yang penuh tawa bersama keluarga.